Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, selamat malam. Alhamdulillah Sobat Orasi, hari ini kita hadir berjumpa kembali dengan narasumber kita, Pak Nathan. Pak Nathan ini nanti hari ini akan membawakan episode ya, atau part yang kedua ya dari yang part pertama tentang GRC ya. Dan ini nanti banyak sekali nanti mungkin pertanyaan-pertanyaannya karena topiknya menarik sekali ya. Kerangka GRC dalam mendesain kebijakan tata kelola anak perusahaan. Nah, ini menarik sekali. Nanti Bapak dan Ibu ada sesi tanya jawabnya setelah ini. Nanti kita berikan ke ke audiens semua untuk bertanya kepada guru kita Pak Nathan. Untuk mempersingkat waktu lagi ya, lama nih ya, kita nanti mau bahas yang lebih lama, lebih asik lagi. Kita mempersilakan Pak Nathan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, senang sekali ya bisa ketemu dengan para kolega juga ini ya, para sahabat gitu ya, teman-teman yang sering kita berdiskusi ya, baik di lapangan ya, sesama advisor lah ini ya. Jadi paling banyak guru saya juga di sini kalau saya lihat ini ya. Yang barusan bergabung dengan kita juga ada ini Pak Gatot Satriawan ya. Wah, ini salah satu dirut anak perusahaan dirut anak perusahaan dari Garuda ya, Aerowisata. Beliau juga memberikan saya banyak kesempatan ya untuk melakukan banyak percobaan, uji coba lah gitu ya. Selamat malam Pak Gatot ya, sambil sama teman-teman yang lain nanti saya akan sapa ya. Selamat malam Pak Nathan, terima kasih. Yes Pak, senang sekali ketemu Bapak kembali Pak ya. Iya. Oke. Nah saya akan manfaatkan waktu kita Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya memang hari ini kita berbicara tentang sesi yang kedua. Sebenarnya sesi pertama dan kedua itu doesn't mean that kalau Anda nggak ikut yang pertama Anda nggak akan paham yang kedua. Nggak gitu juga ya. Karena di sini bukan kita kuliah, tapi kita sharing ya. Kita melakukan sharing knowledge, apa yang bisa kita kembangkan dari pengetahuan yang ada gitu ya. Karena pengetahuan GRC ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk itu mungkin saya izin Pak Safwan untuk share materi dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan Pak, lanjut Bapak host, silakan. Yes, saya langsung. Aman-aman. Ya. Yes. Oke, mudah-mudahan Anda sudah bisa melihat ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, materi kita ya. Ya. Pak Safwan, apa gambarnya sudah muncul? Siap. Sudah ya, oke. Saya langsung saja. Kita coba melihat apa yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Kita berbicara tentang kerangka GRC. Kemudian kita berbicara tentang mendesain kebijakan. Jadi ada dua ini. Kita mau bikin kebijakan. Karena sekarang ini perusahaan korporasi sampai pada konglomerasi ini sangat membutuhkan aturan main, bagaimana ya holding atau induk perusahaan mengatur anak-anak perusahaannya. Pengembangan ilmu manajemen berkembang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, terutama di GRC. Kenapa GRC ada hubungannya dengan kebijakan? Ini yang paling menarik. Nah, di sini kami kan coba untuk kita share gitu ya beberapa sumber informasi yang bisa kita kembangkan, baik secara konseptual maupun secara empiris ya. Jadi kalau dua-duanya kita gabung lah, kita masuk dalam dunia yang kita bilang atau kita kenal dengan scientific approach gitu ya. Nah ini yang paling menarik, karena kita memegang falsafah, you cannot improve unless you measure. So you have to measure, that's the most important thing. Tapi how to measure it, kita harus punya kerangka juga. Kerangka kita paling tidak up to date lah ya, termutakhirkan. Jadi saya akan lanjutkan. Ini sekilas tentang saya, mungkin sebagian dari Anda sudah tahu lah ya. Jadi saya tidak berlama-lama di sini ya. Nah, ini adalah cerita kita kemarin ya. Jadi kalau Anda lihat bagian pertama itu udah kita bahas ya. Nah, tapi kalau Anda ketinggalan untuk bagian yang pertama, don't worry, ada link YouTube-nya ya. Jadi Anda bisa akses ya. Sengaja saya tampilkan. Jadi siapapun kalau lihat video ini, kan nanti ini video masuk ke YouTube ya Pak ya. Kami akan kirimkan rekamannya juga ke Anda. So don't worry ya. Kalau ada rekamannya berarti materinya Anda dapat kan gitu. Yang penting kita bisa berdiskusi lah ya. Nah, di tanggal 23 kemarin sudah kita laksanakan yang bagian pertama. Anda bisa lihat linknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sebenarnya kedua, tapi ini menurut permintaan gitu ya. Kita lihat yang mana yang paling tren sekarang diminta gitu ya. Maka kami masuk pada pemutakhiran kebijakan. Ini yang hari ini kita akan laksanakan. Nanti kalau ini sudah selesai, nanti kita akan lihat lagi permintaan yang mana dari yang kita pilih yang 8 ini ya. Kita sengaja tampilkan yang 8, jadi Anda bisa merequest which one is the most interesting thing for you lah, itu kira-kira. Nah, saya akan masuk pada bahas pertama dulu. Apa basisnya struktur portofolio itu dibangun gitu. Kenapa ya perusahaan itu pengen atau berlomba-lomba terkesan ya dalam tanda petik seolah-olah mereka kayak berlomba-lomba untuk membangun struktur portofolio mereka. Nah, inti utamanya itu adalah karena pertumbuhan dan kelangsungan bisnis ini yang menjadi utama.
Bagaimana visi yang dimiliki oleh perusahaan itu dari waktu ke waktu itu mampu menyelaraskan dirinya dengan ketidakpastian. Karena ketidakpastian kalau saya bicara itu kan satu fenomena kecil. Fenomena besarnya namanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ya. Ini juga luar biasa pengetahuannya. Pengetahuan VUCA itu sudah lama keluar. Tetapi karya terakhir saya pikir yang paling menarik kalau Bapak Ibu sempat untuk utaati ya dokumen-dokumen riset gitu ya. Anda boleh cari satu karya ilmiah yang cukup menarik ditulis oleh Ayat Saleh ya dari Merwick University London ya. Itu salah satu beliau mengembangkan bukan hanya VUCA, tapi beliau mengatakan how to be excellence in VUCA environment. Nah, itu jadi cukup amazing gitu ya. Ini salah satu lah gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi cerita kita. Bagaimana ya perusahaan itu berusaha untuk menjaga pertumbuhan dan kelangsungannya. Otomatis dia harus mencari alternatif. Bagaimana bertumbuh dan untuk bertahan gitu ya. Atau bisa berkembang ya. Pertama mungkin bertahan dulu, setelah itu mereka berkembang. Ada dua opsi ya, ini kalau saya ambil dari buku lama ini ya, tapi ini buku keren sekali ya, tahun 1996. Saya cari yang terbitan baru, isinya kurang baik ya, menurut saya kurang mantep ya. Kenapa? Karena kertas kerjanya dikit, banyak teori jadinya. Tapi kalau yang tahun 96 ini, yang karangannya si Hex and Majaluf, ini cukup menarik ya, dia membuat sebuah kerangka yang luar biasa. Nah di sini apa yang kita lihat Bapak Ibu sekalian? How to get growth and sustain, mereka ada dua pilihan biasanya. Para pemimpin ya, apakah kita expand bisnis kita yang ada, atau kita diversifikasi bisnis baru. Ini bukan teori lama, ini bukan teori baru ya, ini teori lama udah. Tetapi kalau kita lihat urutan-urutannya, di sini bisa terlihat, oh ternyata ada banyak opsi ya untuk bertumbuh dan berlanjutan gitu ya. Apa opsi yang ada? Kalau kita pilih yang pertama, let's say this is the first scenario. Kalau kita ambil skenario pertama, ada banyak. Kita mau ngubah produk, pasar, atau lingkup geografis kita. Atau perubahan yang berbeda lagi kita bisa kembangkan. Walaupun dia sama, tapi ujung-ujungnya itu apa, Pak? Di sini bisa existing product market, new product, dan yang lain-lain. Yang paling menarik lagi adalah kita bisa melakukan integration. Apakah vertikal, atau kita kenal dengan forward atau backward integration. Kalau forward itu maksudnya Anda mengambil bisnis mendekati pelanggan Anda, gitu ya. Jadi mendekati ke arah dia. Kalau backward itu berarti mendekati bisnis-bisnis yang dilakukan oleh vendor Anda. Begitu juga dengan diversifikasi. Nah, gambar yang ada di Salindia nomor 4 ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ada opsi yang sudah dia banyak orang tahu. This is not a new thing, seperti yang saya katakan. Tetapi sebenarnya untuk membuat ini bisa terrealisasi secara efektif tidak semudah seperti kita membaca ini gitu ya. Karena tantangannya juga cukup banyak. Karena kalau semua orang punya teori yang sama, konsep yang sama, then how you can be the winner? Gitu ya, mesti ada orang-orang tertentu yang memiliki konsep yang agak unik, walaupun mazhabnya itu nggak jauh dari sini, gitu ya. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk melihat bagaimana ya skenario generiknya portofolio korporasi itu ya. Gitu. Ini yang paling menarik juga ya, gitu. Kita cobalah ambil misalnya salah satu model yang generik. Ini adalah model generik portofolio yang umum, Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita sama-sama lihat. Ada perusahaan induk. Kalau perusahaan induk nanti definisinya kita bilang tuh parent, gitu ya. Perusahaan induk, kemudian dia punya bidang usaha yang dia kembangkan. Ada yang related, ada yang unrelated. Jadi related mean itu the core of the business lah ya. Kalau dia ada di perkebunan berarti dia related dengan perkebunan. Misalnya di hulu, menengah maupun hilirnya. Industri-industri itu dia kembangkan. Kalau dia ada di pertambangan di sini, tentu dia masuk juga di hulu, hilir dan ujungnya gitu ya, tinggal dipakai gitu ya. Nah, coba Anda perhatikan kemari, kalau kita berbicara tentang related diversification, asumsikan ya, kita bangun ada SDA A, SDA B. SD itu anak perusahaannya, subsidiary maksudnya Pak ya. Nah, kalau dia subsidiary, kalau kita lihat konstruksi seperti ini, maka kita ngelihat ada peluang juga. Ternyata korporasi itu juga bisa memasukkan dalam portofolionya itu afiliasi. Nah, kalau afiliasi kan kalau kita lihat berdasarkan undang-undang PT lah, misalnya gitu ya, kita tahu yang namanya kalau anak perusahaan itu berarti pengendali dia, kan? Kalau afiliasi berarti dia masih bukan pengendali si holdingnya gitu ya. Tetapi perusahaan sekarang juga tidak tutup mata untuk melihat unrelated diversification. Nah ini yang menjadi challenge juga. Kenapa? Karena orang melihat trennya banyak. Nah kalau kita lihat apa yang terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu, hampir semua nggak hampir semua lah, kebanyakan ya korporasi yang menjadi holding rata-rata punya bisnis namanya tuh properti. Kalau saya tanya sama direktur utamanya, loh Pak, kenapa masuk di properti? Loh, sekarang lagi booming, Pak. Ini peluangnya besar. Tapi kita nggak punya core kompetensi di situ, Pak. Atau katakanlah kita tidak punya keahlian. Loh, mereka bilang, if you do not have, then you can buy it.
You make it or you buy it. So, make it and buy it konsep bukan hanya di produk dan pelayanan, tapi masuk juga dengan talent sekarang. Nah, ini terjadi disrupsi. Artinya everybody can come to any business. Nah, di sini kalau kita lihat, ada yang related, ada yang unrelated, kemudian ternyata di bawah anak perusahaan ada juga namanya itu cucu perusahaan ya. Kalau di Inggris kan namanya itu tidak langsung gitu ya, indirect subsidiary gitu ya. Karena grandson company nggak pernah kita dengar Pak ya. Tapi subsidiary sering kita dengar gitu ya. Nah, makin turun ke bawah, bahkan cucu pun bisa punya cicit gitu Pak ya. Nah, itu terjadi, Anda lihat aja grup-grup yang besar ya, cicit. Nah, makin ke bawah, makin jauh, Anda bisa bayangin Pak, bagaimana fungsi kontrol yang ada di holding ini. Apalagi kita lihat kebijakan yang terjadi di kita gimana Pak ya. Kalau di sini ada direksi kan gitu Pak ya. Ada komisaris kan gitu. Ada fungsi eksekutif, ada fungsi pengawasan. Dua-dua ada. Begitu dia masuk di level anak perusahaan, maka direktur yang ada di sini punya peran menjadi komisaris di sini kan gitu. Yang paling menarik adalah ada komisaris di sini. Dewan komisaris. Sejauh apa dia bisa melihat anak perusahaan di level ini? Sejauh apa dia bisa melihat cucu perusahaan? So it's a big question gitu ya. Sementara dia harus menandatangani laporan tahunan dari semuanya kan, konsolidasi kan. Kalau dalam legal itu kan kalau Anda tanda tangan di laporan konsolidasi means you understand everything lah. Nah, sekarang span of control antara pengawas di sini, dan di sini sejauh apa? Bahkan fungsi eksekutif di sini bisa memiliki peran ganda pada saat dia masuk di level 2 atau level 1 atau level 2. This is a conflict. I want to show you a konflik pertama ya. Apa yang terjadi dan kenapa kita perlu kebijakan untuk mengatur ini gitu. Anak-anak perusahaan termasuk cucu, cicit maupun afiliasinya. Dan yang paling menarik, ini masih lebih lumayan kalau Anda lihat Pak. Bagaimana kalau holdingnya ini tadi, ini juga ada saham Dwi Warna seri A ya. Itu lain lagi Pak ya. Itu hak vetonya luar biasa tingginya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di bawah ini. Belum lagi nanti seri B kan gitu kan, publik ya, masuk saham seri B. Ini juga bisa mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, disinilah nanti akan menjadi pertanyaan. Bagaimana ya perspektif parent terhadap anak perusahaan dan cucunya dalam mengupayakan keunggulan korporasi. Keluarlah satu statement, the corporate advantage. Yang biasa kita sering dengar kan, competitive advantage gitu Pak ya. Itu yang sering kita dengar. Nah, sekarang menjadi sebuah satu kebutuhan. Korporasi itu bukan melihat daya bersaing, tapi bagaimana dia melihat dia lebih unggul nggak dibanding dengan korporat-korporat yang lain untuk ngelola seluruh bisnis yang ada di dalam portofolionya. This is the question sekarang. Jadi inilah merupakan salah satu pemicu kenapa kita membutuhkan sebuah kebijakan yang bisa sistemik ya, secara sistematis sebuah kebijakan yang bisa secara sistematis mengatur hubungan antara baik induk, anak perusahaan, cucu pun ataupun afiliasinya gitu ya, atau bentuk lainnya apa saja yang bisa dibangun gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tantangan para direksi yang ada di kantor holdingnya gitu ya, dan pengawas yang ada di holdingnya juga, bagaimana memastikan semua ini. Nah, kata kunci di sini yang baru kita lihat adalah adanya keunggulan korporasi. Saya akan coba nanti mengelaborasi keunggulan korporasi itu maksudnya apa gitu ya. Apa yang kita definisikan sebagai keunggulan korporasi itu. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan materi ini. Ada sebuah riset gitu Bapak Ibu ya. Ini riset sebenarnya bukan baru, tapi termasuk riset yang cukup menarik ya. Sebuah karya yang ditulis oleh Kuhler Pindun gitu ya. Nah, ini grupnya Boston Consulting Bapak Ibu sekalian ya, tapi dia masuk dalam Journal of Business Strategy. Jadi ini merupakan judul yang menarik. Nah, dalam kaitan penelitian ini dia mengatakan seperti ini, Pak. Mereka melakukan sebuah kayak survei gitu, Pak ya. Sebuah survei di mana dalam survei itu mereka mengumpulkan ada 50 para ahli yang berasal dari berbagai industri. Mereka undang. Dan mereka pengen menanyakan kepada mereka bagaimana menurut mereka peran holding terhadap anak perusahaannya. Apakah holding itu benar-benar membantu kinerja anak perusahaannya? Atau justru holding itu justru memberikan potensi perusahaan nilai? Nah, ini pertanyaan yang ingin dijawab gitu ya. Ini dilakukan research ini berapa tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang terjadi dari hasil yang didapatkan? Ternyata hasilnya bukan sesuatu yang sangat mengejutkan, tapi bisa diprediksi ya. Dalam hasil ini menunjukkan dari 50 para ahli itu, mereka mengatakan 28 dari para responden mengatakan kehadiran holding itu bisa memberikan potensi penciptaan nilai, create the values.
menurut 28 responden. Tetapi ada 19 responden mengatakan justru adanya holding itu mengganggu kami. Dan itu bukan kami bisa menciptakan nilai, bahkan kami terjadi perusakan nilai. Nah, sekarang kita dapat terms berikutnya. Tadi ada corporate advantage, sekarang kita berbicara tentang value creation and value destroy. Ada dua ini ya. Ini hukum alam ini luar biasa, Pak ya. Kalau ada yang menciptakan, mesti ada yang rusak, Pak ya. Nah, itu pula masalahnya ya. Kalau ada panas, ada dingin kan gitu kan. Dikotomus effect ya. Itu yang menyebabkan jagat semesta ini stabil, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi enggak seperti itu juga lah maksudnya. Cuma saya hanya mau nunjukin pada Anda. Terkadang dalam pemikiran kita, kehadiran, katakanlah Anda di holding, merasa Anda itu mengayomi anak perusahaan. Tetapi akan salah satu, akan mengejutkan nanti kalau kita melakukan survei, kita melakukan kajian, ternyata terbalik. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan ada yang oke, ada yang enggak. Namun dari di antara 50 expert ini, ada 3 responden yang mengatakan sebenarnya ada nggak ada holding mah nggak ngaruh. Jadi nggak terlalu signifikan lah kehadiran mereka gitu ya. Yang penting kita dalam satu portofolio lah. Kira-kira gitu. Ini jujur sekali ya, tiga responden gitu ya. Dan Anda mesti ingat bahwasanya 50 expertnya adalah orang-orang yang memang di bidangnya. Dan mereka adalah para ahli udah gitu ya. Jadi jawabannya itu masih bisa dijadikan sebagai semacam patokan. Kohler dalam risetnya mengatakan, ternyata kalau kita pecah-pecah, faktor penciptaan nilai dan perusakan nilai itu ada 2 dimensinya gitu ya. Bisa kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama bisa secara vertikal, artinya ini hubungan antara holding dengan dengan anak perusahaannya, itu vertikal. Tapi kalau horizontal adalah hubungan antara sesama anggota yang ada dalam portofolio bisnis. Apakah sesama anak perusahaan atau cucunya juga, atau sesama afiliasi yang bisa mereka berlakukan sinergi gitu ya. Jadi ada namanya vertikal, ada namanya horizontal. Nah, di vertikal ini ada potensi untuk menciptakan nilai. Tetapi di vertikal juga ada potensi untuk merusak nilai. Nah, sebenarnya saya pengen mengelaborasi lebih detail, Pak ya. Yang Anda lihat kotak-kotak ini namanya adalah dimensinya, Pak ya. Sementara variabel-variabel banyak sekali variabel diturunkan jadi dimensi, nanti ada indikatornya itu yang menjadi bahan survei ya. Cuman saya nggak bahas itu di sini karena terlalu detail, Pak ya. It takes a lot of time juga ya. Nah, tapi tidak apa-apa, paling tidak kita yang ada di sini sama-sama melihat, oh ternyata hubungan antara induk dan anak secara vertikal bisa menciptakan nilai, bisa juga ada potensi untuk merusak nilai. Ada dimensi-dimensi terhadap penciptaan nilai, ada dimensi perusakan nilai. Yang kalau kita pecah, di situ tuh ada berbagai indikator dan subindikatornya. Coba kita lihat. Di hubungan secara vertikal, yang menciptakan nilai itu adalah apa? Kalau ada strategic guidance, ya, ada panduan strategis dan dukungannya ada. Ada sumber daya dan pelayanan terpusat yang dibangun oleh parent. Itu bisa value add. Namun, kehadiran parent juga nggak lepas dari negative influence. Karena apa yang dipikirkan parents belum tentu itu yang dipahami oleh anak perusahaan. Atau parent, kalau dalam tulisannya si Kohler, dia sebutkan di situ, parent itu sok tahu gitu ya, kalau di Indonesia kan gitu ya. Ada tren parent sok tahu gitu ya. Dia merasa apa? Lah itu anak perusahaan saya kok. Lah saya lebih ngerti. Tapi dia nggak ngerti sekarang apa yang dihadapi oleh anak perusahaan. Maka ada namanya negative influence. Kadang-kadang bisa menyebabkan overhead cost-nya meningkat. Karena dipaksa harus gunakan ini. Contoh lah, ada juga salah satu holding itu yang memaksa anak perusahaannya itu untuk pakai SAP langsung gitu Pak. Loh, dia bilang Pak kita ini baru emerging baru muncul gitu ya perusahaannya gitu ya, newcomers gitu ya. Mungkin kita belum perlu sampai sebegitu tapi ada pemaksaan. Nah, ini yang menyebabkan seperti ini. Nah, ternyata bukan hanya masalah hubungan vertikal yang bisa menyebabkan value add atau value destroy, hubungan horizontal juga bisa. Nah, yang bisa menciptakan nilai apa kalau mereka melakukan sinergi seperti sales atau managerial, ada operating atau investment, macam-macam ya. Tetapi bisa juga merusak nilai. Dipaksa untuk sinergi, tapi ada keterbatasan sumber daya. Dipaksa untuk sinergi, padahal sinergi itu menyebabkan justru biayanya jambak kompleks ya. Ada cost of complexity muncul. Dan yang paling lucu kan, yang paling menarik gini Pak ya, yang saya sering pernah dengar gitu ya. Kebetulan kami sudah melakukan ini di beberapa perusahaan ya, di BUMN gitu ya. Paling banyak di BUMN dan anak perusahaan BUMN ya. Kita lakukan kajian riset ini. Dan ternyata dapat jawaban yang cukup menarik dan nggak jauh dari riset yang ditemukan oleh si Kohler gitu ya. Makanya saya berpikir ini masih up to date gitu ya. Masih bisa kita diskusikan lah kira-kira gitu. Nah, yang paling menarik itu sempat anak perusahaannya bilang, Pak, mendingan kami sinergi dengan perusahaan yang lain Pak, daripada sinergi dengan di holding Pak. Lah saya bilang kenapa? Sinergi di holding itu biayanya lebih mahal Pak. Lah dengan pihak lain kita malah lebih murah Pak biayanya.
dan mereka punya pengetahuan lebih baik daripada yang kita dipaksakan untuk sinergi. Nah, this is the meaning why this thing happen. Masalahnya bukan di sinergi, tapi masalahnya adalah di pemahaman. Nanti kita akan bahas tentang perception. How the parent perception and how is the parent, the subsidiary perception ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi paling tidak di Salindia nomor 6 ini Anda bisa melihat, oh ternyata fenomena yang terjadi seperti ini gitu ya. Dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh anatominya lah ya. Nah, kalau kita bilang gini, sebuah perusahaan itu kan harus punya strategi lah. Itu udah pasti ya. Semua orang tahu. Strategi dari mana datang? Strategi itu adalah mengejawantakan misi kan gitu. Misi itu dari mana? Misi itu dideploy dari visi. Sebenarnya kalau kita melihat dari awal pembentukan visi dan misi, itu ada kertas kerjanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kami banyak menggunakan, misalnya kalau di visi itu saya lebih banyak menggunakan yang namanya itu Yin Yang Concept ya dari Harvard Business Review ya. Itu keren sekali. Jadi itu bisa membantu para pemimpin, pemilik perusahaan untuk membangun visi yang benar-benar itu gregetan lah kira-kira gitu ya. Jadi tidak liar. Nah, sementara kalau misi kita bisa menggunakan kerangka yang kita kenal itu Estrich ya, Estrich Framework ya. Itu juga baik sekali dari Harvard Business Review juga. Itu keren sekali ya. Jadi bisa mengawinkan kedua-duanya. Kalau visi misinya itu udah link, udah terintegrasi, maka otomatis membangun strateginya nggak terlalu ribet gitu ya. Karena strategi formulation at the end of the day you are using the strategic map kan gitu kan. Si Norton Kaplan ya nggak jauh beda di situ ya. Nah sekarang berkembang macam-macam. Saya nggak akan bahas banyak tentang strategi, tapi ingin menunjukkan pada Anda bahwasanya apa yang terjadi sedalam pembentukan strategi dan kebijakan. Apa hubungan strategi dan kebijakan? Bahasa yang sederhana nanti kita bisa lihat definisi kebijakan gitu ya. Kami ambil dari riset juga ya mengenai definisi kebijakan. Tetapi untuk saat ini dapat sama-sama kita sepakati bahwasanya hadirnya kebijakan itu adalah untuk mengawal supaya strategi itu optimal. Kira-kira kan gitu. Yang mana duluan? Tentu strategi duluan. Setelah strategi ditetapkan baru kita mengatur kebijakan bagaimana supaya strategi itu bisa optimal jalannya. Nah, this is the story gitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali gambaran kita tadi, saya coba untuk mereplicate gambar itu tadi. Kalau ada parent company, tentu di sini ada investornya, kan itu. Orang-orang yang menempatkan dana di sini ya, orang-orang yang memiliki perusahaan ini bisa satu orang, bisa dua orang atau banyak ya, bahkan bisa entitas yang berbeda. Nah, parent company seperti gambar yang tadi terdiri dari macam-macam. Dia bisa punya anak perusahaan yang jumlahnya cukup banyak, sedikit kecil tergantung kebutuhan mereka punya infrastruktur yang ada ya. Tetapi mereka juga punya affiliate. Nah, antara subsidiary dan affiliate sebagian dari parent company itu punya bisnis unit. Kenapa ada pola seperti itu? Karena memang parent ini punya banyak tipe, Pak ya. Ada yang namanya itu strategic holding, ada namanya operation holding, ada namanya investment holding, and there's so many things ya. Itu yang menyebabkan nanti akan terjadi pola-pola seperti ini. Jadi kalau kita mau membangun kebijakan itu kita mesti lihat dulu, potret dulu. You are dealing with what type of corporate company gitu. Oh, kadang-kadang yang lebih menarik yang saya sering temukan di lapangan itu adalah mereka itu enggak strategi murni, tidak operation murni, tidak investment murni, tetapi mereka menggunakan hybrid approach ya. Jadi di saat yang sama dia adalah strategic holding dan pada saat yang sama dia juga investment holding. So they are going with the hybrid approach ya, nggak ada salahnya ya. Yang penting punya resource and capability, itu yang paling penting. Nah, tolong perhatiin baik-baik di sini. Kalau kita punya parent company di sini, maka nanti tentu dalam portofolionya tidak terlepas dari 3 ini. Bisa juga lebih, tapi saya ambil 3 ini. Tetapi kalau kita potret lebih dalam lagi, setiap unit yang ada, ambillah contoh misalnya anak perusahaan. Lah, anak perusahaan itu punya functional unit lagi. Artinya, kalau kita pecah-pecah di sini, ada namanya corporate level, ada business level, ada functional level. So, you're talking about 3 level ya. Jadi ada 3 level gitu ya. Nah, di mana di sini kalau kita turunkan dalam perspektif strategi, maka dari parent company kita sebut sebagai corporate strategy. Dari bisnis kita sebut dengan business strategy. Kemudian ada juga dari functional namanya functional strategy. Nah, ini yang kita nggak bisa, maksudnya jangan sampai salah memahaminya. Gitu. Kalau kita lihat di sini, business strategy itu seperti kayak variable intervening gitu ya. Dia itu benar-benar intervening terhadap functional strateginya dia gitu kan. Sehingga ini bisa diturunkan. Bagaimana mendesain ini, desain ini, ada aturan mainnya. Tetapi yang mau saya tunjukin pada Anda adalah peran kebijakannya. Jadi kalau ada corporate strategy, otomatis ada corporate policy. Jadi corporate policy yang ngatur kemari. Kalau ada business strategy, tentu ada business policy. Begitu juga kalau ada functional strategy, otomatis ada functional policy. So, kita bisa melihat jenjang dari policy itu align dengan jenjang dari strategi. Namun, mereka memiliki
mazhab yang berbeda. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam level strategi tetap punya kinerja. Ada kinerja korporasi, kinerja bisnis, dan kinerja fungsional. Nah, kinerja inilah diturunkan dalam bentuk pengukuran yang kita kenal dengan KPI, misalnya Key Performance Indicator, Key Result Indicator, whatever you name it. Gitu ya. Tetapi yang paling menarik, apapun KPI-nya, apapun polisinya, yang perlu kita ketahui adalah perspektif dalam mengelola perusahaannya. Seorang yang berada di pemimpin yang ada di level holding, katakanlah direksi, anggota direksi ya, yang ada di parent, termasuk investor yang memberikan banyak insight ke dalam juga ya. Sudut pandang mereka itu adalah where to play. Jadi kita itu punya resource and capability, mau main di mana? Nah, itu yang ada di kebijakan ini. Jadi kebijakan korporasi tidak mencampur kebijakan bisnis, tetapi dia lebih punya arah yang namanya where to play gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis bukan berbicara where to play, tapi berbicara how to win. Jadi kalau sebuah perusahaan holding mendapat masukan dari anak perusahaannya yang mengatakan dia mau membangun bisnis A, bisnis B, bisnis C, yang perlu menjadi basis pembuatan keputusannya adalah if you go to that business, can you be the winner? Nah, itu kata kuncinya. Jadi how to be a winner itu ada di business policy ini. Begitu juga dengan yang ada di functional. Kalau sudah di fungsional ini maksudnya adalah sumber daya manusia, keuangan, operasional gitu ya, pemeliharaan, legal dan lain-lain lah. Itu semua itu functional. Itu mereka lihat adalah what to synergize. Apa-apa saja ya yang bisa kita sinergi ya. Jangan sampai unit HR bersaing dengan unit maintenance, bukan. Tapi bagaimana HR dan maintenance itu saling bersinergi. Itu yang paling menarik. So, synergy is the keywords untuk functional policy. Sementara how to win is the keywords untuk business policy. Begitu juga dengan corporate policy. Nah, kalau tiga-tiga ini terejawantakan secara optimal, maka kita bicara tentang corporate advantage. Yang dilirik itu adalah corporate advantage. Jadi kalau kita lihat gambar yang Anda lihat ini, gambar ini dipecah-pecahkan, itu menggunakan sebuah konsep bahwasanya the sum of a whole is more than the sum of each gitu ya. Itulah makna dari sinergi ya. Jadi kalau dijumlahkan masing-masing itu lebih kecil dibanding kalau mereka bersinergi ya, jauh lebih besar. Sama seperti kata-kata 1 tambah 2 sama dengan 3, kalau sinergi itu 1 tambah 2 bisa 5, bisa 10, bisa 12 ya. Itulah maknanya. Jadi paling tidak di dalam slide nomor 7, ini kita belum masuk GRC Bapak Ibu ya. Saya baru menunjukkan pada Anda kerangka untuk masuk ke sananya ya. Nanti kita lihat, nah apa hubungannya policy dengan GRC ini gitu ya. Dan bagaimana cara aturan main supaya jangan sampai ada salah pemahaman antara yang ada di parent company, kemudian yang ada di business levelnya, sama yang ada di functional levelnya. Nah, untuk memahami itu, maka kita ambil kajian yang lainnya. Ini salah satu buku yang cukup menarik ya. Ini salah satu buku pegangan saya nih ya, udah cukup lama ya, Colin Montgomery ya, Colin and Montgomery. Ini terkenal dengan The Corporate Triangle ya. Di buku ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pragmatic approach ya. Sebenarnya ini definisi keunggulan korporasi yang lebih mudah untuk kita pahami. Supaya kita nanti bisa lebih mudah mengejawantakannya dalam bentuk strategi dan kebijakan tentunya. Sebelum kita masuk ranah GRC-nya. Nah, corporate advantage itu berbicara tentang 3 frame besar, yaitu sumber daya, business, dan organization. Ini kalau dalam bukunya sering dibilang itu RBO framework, resource, business, and organization. Yang menarik di sini adalah kalau kita berbicara corporate advantage, berarti terjadi integrasi antara daya saing, control and review, dan coherence. Apa maksudnya gitu ya? Maksudnya gini Pak, sumber daya yang dimiliki, domain yang akan ditetapkan atau sudah ditetapkan, dan bentuk organisasinya, SSP namanya itu, structure, system, and process, itu sebenarnya didasari oleh visi, misi, sasaran, inisiatif, program, dan aktivitas yang ada. Jadi corporate triangle ini melihat seperti ini Pak. Sumber daya, kalau dia bersinergi dengan domain, artinya gini, kita masuk di bisnis mana? Anda masuk di bisnis portofolio mana? Pasar yang di mana? Produk dan pelayanan seperti apa? Itu domain kita. Kalau domain ini bersinergi dengan sumber daya, disitulah perusahaan dikatakan punya competitive advantage. Daya saing akan dimiliki kalau antara sumber daya dan bisnis di mana kita bermain itu klop, gitu ya. Itu maksudnya. Begitu juga dalam karya ini Collins and Montgomery mengatakan
kalau domain bisnis bersinergi dengan struktur yang dibangun untuk organisasi, mulai dari strukturnya yaitu responsible center, kemudian governing organization-nya, sampai pada proses bisnisnya. Ini kalau Anda lakukan ini, dan ini bersinergi, barulah dikatakan perusahaan itu punya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatannya. Nah, ini jadi menarik ya, jadi antara masing-masing sudut ya. Begitu juga, kalau sumber dayanya yang ada, itu memang sudah selaras dengan organisasinya, disitulah terjadi coherence. Jadi antara coherence, competitive advantage, dan control and review, tiga-tiga ini ada, barulah dibilang punya kerangka keunggulan korporasi atau corporate advantage gitu ya. Itulah baru ada. Jadi kalau salah satu ini hilang, means that you are not having that one gitu ya. Mungkin kita hanya punya daya saing saja. Tapi ingat, daya saing itu larut dengan waktu kan gitu Pak ya. Makanya keluarlah sustainable ya. Oke. Nah, yang kita angkat di sini adalah kita tadi sudah mengangkat beberapa istilah kebijakan, keunggulan korporasi, penciptaan dan perusahaan nilai. Kan gitu ya. Tiga hal ini yang kita bicara ini ya. Nah, yang kita mulai sekarang ini adalah keunggulan korporasinya. Nah, kalau ini kita angkat keunggulan korporasi ini, kita masuk dalam kerangka keunggulan korporasi yang ditulis oleh Campbell Gould gitu ya, dalam buku, ini riset yang cukup lama juga ya. Ini saya ngelihat begini Pak, ternyata ada hubungan yang cukup kuat ya, pemahaman antara corporate triangle terhadap corporate advantage ini. Disinilah kita masuk mazhabnya mengurus anak perusahaan ya, atau subsidiary. Di sini cara kita untuk mengelingnya gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mari sama-sama kita lihat untuk mengeling kedua hal ini. Corporate advantage itu adalah tadi 1, 2, 3, ini masuk di tengah-tengah. Bagaimana membangun corporate advantage ini? Konsepnya begini, Pak. Mesti ada fitness atau kesesuaian. Kesesuaian apa? Kesesuaian antara karakteristik yang dimiliki oleh korporasi dengan karakteristik yang dimiliki oleh subsidiary-nya atau line of business-nya. Harus fit. Karakteristik itu maksudnya apa, Pak? Kompetensi. Jadi, parent punya kompetensi yang fit dengan anak perusahaan. Tapi kalau nggak fit gimana? Disitulah kita membuat kebijakan. Jadi kebijakan itu untuk menutup gap antara fit dan unfitnya gitu ya. Nah, kalau ini fit, otomatis corporate decision fit with subsidiary division. Ini nyambung juga. Jadi kalau fitness-nya nggak dapat, ya corporate advantage tak dapat. Kenapa? Karena ada kalimat coherence di sini. Gitu. Nah, tetapi mesti kita ingat, corporate advantage ini dipengaruhi oleh corporate rival, para pesaing gitu ya. Ada juga corporate pesaing yang punya advantage juga. Bahkan tergeser oleh tren dan skenario. Ini yang kita hadapi hari ini. Era kenormalan baru. Nah, inilah koneksinya Bapak Ibu ya. Jadi dari corporate triangle ini dibawalah koneksinya kepada corporate advantage yang dilakukan research oleh Campbell, Gould, and Alexander gitu ya. Nah, disinilah Bapak Ibu kita lihat bagaimana kalau gitu kita sudah memahami itu, kita lihat sebenarnya kebijakan itu apa ya? Apa yang perlu kita pahami tentang kebijakan? Nah, untuk memahami kebijakan, saya ambil karya terbaru tahun 2020, Pak ya. Ini dikeluarkan oleh petinggi-petinggi ya, penggagas-penggagas yang ada di OCEG ya. Ini 3 nama nggak bisa dilupakan gitu ya. Mitchell, Switzer sama si Rasmussen ya. Ini 3 orang ini banyak sekali karyanya gitu. Nah, yang ingin saya tunjukin ini, Pak. Kalau kita mau berbicara tentang kebijakan, tidak bisa kita mendesain kebijakan hanya sekedar apa yang orang dulu buat kebijakannya gitu, modelnya, kerangkanya ya. Nah, hari ini kebijakan sudah punya kerangka. Yang namanya itu adalah PMCM. PMCM itu the Policy Management of Capability Model ya. Udah lengkap gitu ya. Ya, Policy Management of Capability Model itu. Tolong di-mute kan ini Pak ya. Oke, Pak Zo tadi lupa mute ya. Sudah apa-apa. Sudah. Nah, kita lihat kembali Pak, untuk kita mengungkap definisi terhadap kebijakan berdasarkan pemahaman kita yang tadi ya, kita sekarang fokus pada kebijakannya dulu. Dari definisi yang ada terbaru gitu Pak ya, kebijakan itu sering dikatakan dokumen tata kelola. Jadi kebijakan is part of the tata kelola, gitu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Ini pendapat gitu Pak ya. Dan juga mencakup beberapa dokumen-dokumen yang lain, gitu ya, seperti prosedur, pedoman dan lain-lain. Tapi satu sisi kebijakan juga menentukan postur tata kelola organisasi. Budaya perusahaan juga bisa kelihatan termasuk tingkah Pak ya, tingkah perilaku gitu ya. Ini sekarang kan integrity ya yang banyak dibicarakan. Bahkan kebijakan adalah kendaraan untuk mengomunikasikan dan mendefinisikan banyak hal tentang nilai perusahaan, tujuan perusahaan, termasuk sasaran dari perusahaan juga gitu. Ini juga hal-hal yang perlu dikembangkan. Kalau Anda mau membangun kebijakan, jangan lupa kebijakan itu punya 10 prinsip. Nah, prinsip ini bisa dielaborasi banyak detailnya Pak ya. Jadi
kalau kita mendesain kebijakan, kami menggunakan matrix alignment-nya, Pak ya. Apakah ini sudah memenuhi prinsip-prinsip ini enggak? Sama kayak risk management lah, Pak ya. Prinsipnya 8 gitu, Pak ya. Menciptakan dan melindungi nilai itu core-nya, dan sampai seterusnya gitu ya, terintegrasi sampai perbaikan berkelanjutan. PDCA-nya kelihatan. Kalau ini bukan berbicara PDCA lagi, Pak ya. Ini berbicara tentang comprehensiveness dari sebuah kebijakan. Nah, ada 10 prinsip. Nah, 10 prinsip inilah yang digunakan untuk memastikan model kapabilitas terhadap pengelolaan kebijakan itu bisa berlangsung. Jadi kalau Anda lihat model kebijakannya ini, PMCM ya, ini sangat terkenal sekali. Ini kebetulan kita lagi mulai menggunakan ini, Pak ya, PMCM, untuk memastikan udah cukup belum ya kebijakannya ya, untuk memastikan apa? Supaya strategi itu bisa optimal. PMCM terdiri dari 5 komponen, kalau Anda lihat. Govern, develop, communicate ya, enforce, and improve. Dan masing-masing di sini itu punya elemen-elemennya lagi. Dan setiap elemen ini, Pak, misalnya contoh ya, govern G1, ada rules gitu kan. Nah, di dalam ini ada banyak indikatornya, Pak ya. Nah, indikator-indikator ini yang kita buat mesti, Pak ya. Kalau kita mau membuat sebuah policy yang memiliki yang efektif atau optimal, itu harus punya model kapabilitas setidaknya gitu ya. Nah, paling tidak slide yang ada atau salidia nomor 9 yang ada ini bisa memberikan semacam apa ya? Semacam pemahaman kepada kita. There is a framework for policy. Don't make policy just because of people make like that gitu ya. Karena kalau saya lihat antar beberapa perusahaan, kebetulan ada beberapa lah yang saya lihat gitu ya. Itu kayaknya copy paste banyak, Pak ya. Apa yang dibikin oleh perusahaan A diikut oleh perusahaan B, tinggal ganti nama perusahaannya, diganti scope bisnisnya gitu ya. That's a big mistake gitu ya. Karena dunia sekarang sudah berubah. Kalau kita menggunakan model kapabilitas, ya mudah-mudahan kita siap untuk menyikapi era VUCA ke depan ya. Jadi berbicara kapabilitas kebijakan ada 2 hal yang perlu kita ingat. Ada prinsipnya, ada model kapabilitasnya. Nah, kalau gitu, kalau kita tarik ke GRC kemana ya? Nah, ini baru masuk, Pak. Salah satu karya yang ditulis oleh Vincent dan Mira de Silva dari Bogota University ya. Ini salah satu yang jadi salah satu tren yang sering saya gunakan ya. Karena bagus sekali cara dia untuk melihat keterkaitan antara akronim governance, risk, and compliance gitu ya, GRC atau GRC kita bilangnya. Coba Anda lihat di sini, Pak. Hasil riset ini menunjukkan, ini sebenarnya satu kajian riset menggunakan path analysis, Pak ya, analisis jalur ya, atau analisis path dibilang gitu ya. Nah, analisis path ini menunjukkan bahwasannya setiap kalau kita bilang konstruk di sini itu ya, jadi setiap konstruk itu memiliki hubungan yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan multivarian analisis, nggak bisa. Karena kalau multivarian analisis kan ada syaratnya, Pak ya, heteroscedasty, Pak ya, autokorelasi, there are so many things ya. Tetapi kan nggak mungkin seperti kayak pertemuan kemarin, saya sempat mendiskusikan pada Anda juga bahwasanya, Pak, kalau Bapak melihat hubungan risiko dan kinerja, ya nggak bisa Anda bilang nggak ada hubungannya. Hubungan mereka kuat. Nah, terhadap keberlangsungan bisnis, wah, mereka saja sudah berautokorelasi gitu, Pak ya. Sehingga analisis jalur merupakan pilihan yang menarik gitu ya. Walaupun pada akhirnya mungkin pilihan terbaik kalau menurut saya tetap SEM ya, structured equation model ya. Karena structured equation model itu semuanya dikumpulin sama dia, Pak ya. Whatever path is there, multivariant path is there, Pak ya. Bivariate analysis also there gitu, Pak ya. Mau Anda bicara tentang korelasi, Anda mau bicara causal effect, nggak ada masalah buat dia. Karena dia portofolio gitu ya. Portofolio metodologi lah kira-kira gitu. Nah, cerita yang mau saya sampaikan ke Anda segini, Pak. Di dalam gambar ini, kalau Anda lihat, saya coba menjelaskan tentang gambar ini dulu sebentarnya. Mungkin sebagian Anda sudah pernah lihat ini ya. Tata kelola, kalau kita lihat ini lingkaran tata kelola, kemudian ada lingkaran risiko, ada lingkaran compliance. Ini artinya keterkaitan satu dengan lain. Kalau tiga-tiganya beririsan, maka ketiga irisan, anggaplah ini diagram Venn gitu Pak ya. Irisan ketiga diagram itu menunjukkan ada beberapa elemen utama. Kalau kita lihat, coba sama-sama kita lihat. Tata kelola ini sebenarnya mendefinisikan beberapa hal di sini ya. Tata kelola nih Pak ya, yaitu code of conduct yang biasa gitu ya, budaya. Tetapi ingat, tata kelola juga mengatur strategi. That is why saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau Anda berbicara tata kelola, berarti Anda berbicara strategi. Because tata kelola, governance define strategy. Tetapi dengan semua elemen inilah mereka establish policy. Nah, itu Pak kata kuncinya. Jadi, kalau kita lihat tata kelola itu yang menjadi main concern dia adalah manajemen kebijakan. Jadi manajemen kebijakan itu ada di tata kelola. Makanya kalau Anda mau mengurus tata kelola hubungan antara induk dan anak perusahaan, maka Anda harus masuk pada policy management.
Yang paling menarik satu lagi adalah tata kelola juga mendefinisikan tujuan utama kita. Nah, yang lain lagi, tata kelola juga menetapkan, mendefinisikan tentang risk appetite. Jadi, risk appetite didefinisikan di tata kelola, tetapi yang menentukan nilainya nanti ada di risk management. Nah, di sini kita bisa lihat irisan antara risk management dan tata kelola. Dan yang hal lain lagi, kalau Anda lihat hubungan antara tata kelola dengan compliance, ini banyak sekali. Jadi, tata kelola ini oversight terhadap compliance, dia juga oversight terhadap risk. Nah, kalau kita ambil turunan-turunannya, Anda juga bisa melihat bahwasanya dari cerita yang ada ini, saya sengaja bikin beberapa uraian gini ya, supaya bisa juga menjadi panduan buat Anda untuk mengerti gambar ini sebenarnya ya. Karena dalam waktu yang singkat untuk memahami gambar ini, it takes time, Pak ya. Saya juga butuh waktu itu, Pak ya, untuk memahami gambar ini apa maksudnya gitu ya. Tetapi setelah kita kaji lebih detail, baru kita paham, oh ternyata ini, this is an integrated way of thinking gitu, Pak ya. Makanya kalau ngelola GRC tidak memiliki konseptual model terintegrasi, sulit. Tetap GRC-nya akan silo. Jadi kalau Anda bicara GRC, jangan Anda berbicara, Pak, saya punya pedoman tata kelola, saya punya pedoman risiko, saya punya pedoman kepatuhan. It means that you are running GRC. No, man. Not really integrated one gitu ya. Anda ngelola GRC tapi masih silo. Itu yang jadi masalah gitu. Nah, dengan melihat pemahaman ini, kebijakan inilah sebenarnya yang bisa menjadi lem atau perekat ya terhadap ketiga akronim gitu ya, antara G, R, dan C tadi gitu ya. Nah, ini salah satu mungkin yang bisa Anda lihat. Kalau mau hubungannya terhadap compliance, bisa Anda lihat di kalimat terakhir ini. Hubungan antara kepatuhan dan kebijakan, kalau kita lihat ya, antara kebijakan dan kepatuhan yang di atas ini, kalau kita lihat, ini dimediasi oleh manajemen audit. Jadi ada fungsi mediasinya juga, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita harus paham, Pak. Di dalam melihat interaksi antara satu, kalau di sini kita bicara konstruk, Pak ya. Satu konstruk dengan konstruk lain, kalau kita lihat hubungannya, contohnya misalnya management policy, management audit, issue management, sama risk management. Kalau kita lihat, Pak ya, hubungan itu, maka kita akan melihat ada dua hubungan yang sering terjadi. Intervening atau permoderasi. Antara intervening dan permoderasi, itu dua hal yang agak berbeda, gitu ya. Nanti kalau ada waktu sedikit kita lihat nanti Pak ya, kalau ada yang pengen mengelaborasi tentang perbedaan itu, kita bisa menjelaskannya nanti ya. Tapi biarkan kita bereskan materi dulu Pak ya. Kalau nggak nanti materinya nyangkut nih Pak ya. Tapi slide-nya tinggal 5 lagi ya, nggak banyak ya. Hanya saya bikin 15 slide saja ya, supaya kita bisa banyak diskusi. Tapi satu slide ceritanya panjang pula. Masalahnya itu situ Pak ya. Slide-nya 15, tapi satu slide panjang ceritanya. Nah ini yang repot kita. Tapi tidak apa-apa ya, kita manfaatin saja. Mudah-mudahan tidak membingungkan lah ya. Kalau bingung itu tanda-tanda hidup itu Pak, itu bagus Pak. Karena kehidupan itu kebingungan adalah tanda-tanda kehidupan katanya. Nah, supaya kita bisa dapat pengaturan ini semua, tadi kan kalau kita sudah masuk di sini, kita sudah melihat hubungan kebijakan, kita bisa melihat bagaimana mengurus anak perusahaan, induk, maka untuk bisa menentukan kebijakan yang baik, maka kita menggunakan alat ini Pak. Ini adalah sebuah alat uji ya, yang kita kenal dengan namanya itu Parenting Fit Assessment. Jadi kalau Anda membuat kebijakan terhadap anak perusahaan, setidaknya kita punya tools. Nah, tools ini dikembangkan oleh Robert Grant ya. Salah satu bukunya sangat terkenal itu adalah The Contemporary of Strategic ya. Strategic. Nah, di sini Robert Grant menggunakan salah satu ya mazhab yang dikembangkan oleh Eschrich ya, yang kita kenal dengan PFM namanya atau Parenting Fit Matrix. Apa yang dilakukan di sini, Pak? Seandainya sebuah holding punya 10 anak perusahaan, katakanlah 10. Maka dengan menggunakan assessment ini, dia bisa tahu kebijakan apa yang saya mesti lakukan untuk yang 3 pertama, atau 2 pertama, atau ke 10-10-nya berbeda. Nah, caranya adalah dengan memplotting posisi dari masing-masing anak perusahaan dalam diagram ini. Nah, diagram ini berbicara tentang kesesuaian. Kesesuaian terhadap apa, Pak? Terhadap 3 elemen utama. Jadi dia akan melihat, sebelum kita melakukan kajian assessment ini, kita harus menilai dulu ini. Parenting karakteristik itu ada beberapa elemen yang mesti kita cek, kita pastikan. Ini namanya kompetensi dari parent. Sementara parenting opportunity yang kedua itu adalah walaupun dia punya potensi, dia punya kompetensi untuk mempengaruhi anak perusahaan, tapi dia nggak punya kesempatan, bisa terjadi, Pak. Kenapa bisa nggak punya kesempatan? Ya mungkin dulu dia punya, sekarang tak bisa. Kenapa? Ada terjadi perubahan teknologi, alat yang digunakan sudah tidak relevan, pengetahuan parent masih pengetahuan jadul lah kira-kira gitu ya. Sementara dunia industri sudah ke industri 4.0 dan lain-lainnya, udah berkembang ya.
Nah, bisnis 4.0 sekarang sudah masuk juga gitu ya. Sudah berkembang Bapak Ibu sekalian. Sehingga opportunity-nya harus kita lihat. Nah, terakhir yang ketiga, kita harus lihat juga apa yang menjadi kunci kesuksesan dari anak perusahaan. Namanya key success factor atau critical success factor, ini mungkin Anda sudah tahu. Tapi ingat, ini semua itu ada kertas kerjanya Pak ya. Ini ada elemennya, ini ada elemen. Tapi paling tidak kita dapat gambarannya dulu. Saya ingin memberikan mengelaborasi pada Anda, sebenarnya bukan nggak bisa kita untuk melihat kebijakan apa yang baik kita tetapkan, tapi kita harus paham juga kertas kerjanya gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan pertama tentang gambar ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita lihat ya. Sorry, saya geser dulu gambar ya. Nah, kita lihat di sumbu X. Di sumbu X ini berbicara antara fitness between parent opportunity dan parent characteristic. Artinya fitness terhadap PC dan PO ya. Dua ini. Artinya apa Pak? Cocok nggak? Fit nggak? Kompetensi yang dimiliki oleh parent dengan peluang dia untuk mempengaruhi anak perusahaan. Kalau dia sangat fit, berarti skalanya 5. Tapi kalau dia misfit atau low fit, itu namanya kita bilang skalanya 0. Kita pakai 1 sampai 5 gitu ya. Kalau 0 ini benar-benar nggak ada gitu ya. Kalau ini misfit besar, ini fit besar gitu Pak ya. Jadi ada low, ada high. Sekali lagi, sumbu X berbicara tentang fitness antara PC dan PO, yaitu parenting opportunity dan parenting characteristic. Peluang parent untuk mempengaruhi anak perusahaan, fit nggak dengan kompetensi yang dia punya. Kira-kira gitu. Entah siapapun anak perusahaannya gitu. Nah, sumbu Y berbicara dua hal yang berbeda lagi. Dia melihat hubungan antara parenting critical success factor dengan parenting karakteristik. Jadi antara PC dan CFS yang dilihat. Maksudnya gini, anak perusahaan itu kalau mau sukses itu ada beberapa faktornya. Nah, beberapa faktor yang dia butuhkan itu fit nggak dengan kompetensi yang dimiliki oleh holding atau parent. Nah, itu kita lihat. Kalau dia fit, otomatis skalanya menuju angka 5. Kalau misfit, skalanya menuju 0. Dalam mengejawantakan fit dan fitness, kesesuaian dan ketidaksesuaian, ya, fit and unfit itu, atau misfit itu, maka si Esrich dalam hal ini memperkenalkan 5 zona. 5 zona di mana anak perusahaan bisa jatuh dalam koordinat ini, gitu ya. Karena kita menggunakan skala Cartesian, ya, biasa ya. Nah, yang kita lihat di sini zonanya apa saja, Pak? Kita ambil yang paling bagus lah, 5 dan 5, berarti ada di heartland. Heartland artinya hubungan atau peluang parent untuk mempengaruhi kesuksesan anak perusahaan itu tinggi. Dan di saat yang sama, kompetensi parent itu sesuai juga dan punya peluang untuk mempengaruhinya. Keadaan mendukung. Maksudnya punya peluang itu artinya keadaan hari ini itu mendukung dia untuk bisa mempengaruhi anak perusahaan. Nah, gitu kira-kira Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jatuh di heartland. Nah, ini kalau kita mengejawantakan kalau ada perusahaan yang jatuh di sini gitu ya, misalnya dari beberapa portofolio yang ada gitu. Berbeda dengan alien territory lawannya nih. Kalau saya ambil yang dikotomusnya dulu lah ya. Yang ini bagus banget, fit banget, yang ini sama sekali tidak fit gitu ya. Kalau alien territory artinya udahlah nggak punya kompetensi, nggak cocok juga, nggak punya peluang juga. Tetapi ini bukan benar atau salah, tidak. Tetapi ini menggambarkan apa adanya. Kalau memang anak perusahaan ada di sini, bukan berarti salah, enggak. Cuman ini nunjukin, oh hari ini perusahaan kita, anak perusahaan kita yang bergerak misalnya di bidang pengalengan makanan, itu jatuh di alien territory. Artinya ini adalah kebenaran informasi yang perlu kita pahami bahwasanya kita tidak punya power untuk mempengaruhi dia. Kita itu maksudnya holding ya. Kita tak punya kompetensi untuk mempengaruhi dia. Dan kita kurang paham tentang apa yang terjadi dengan bisnis dia. Nah, itulah kebenaran yang ada. Jadi kalau ada anak perusahaan jatuh dimanapun di sini, it means that this is the real thing happen gitu. Sehingga kebijakan kita yang kita atur. Kalau dia memang ada di alien, bapak atau ibu pengen mengajak dia, misalnya pengen mengubah pola, bagaimana kita bisa mempengaruhi dia, maka potensi kita bisa ke vertikal, horizontal, ataupun diagonal ke zona-zona yang lain. Mari saya lanjutkan dengan zona yang berikutnya, balas. Balas ini artinya kita punya karakteristiknya pas. Parent punya kemampuan IT, yes. Anak perusahaan juga butuh kemampuan IT, yes, gitu ya. Tetapi peluangnya kecil karena opportunity dan karakteristiknya kecil di sini. Nah, kalau itu terjadi berarti dia jatuh di sini. Ini bukan berarti parent tidak punya kemampuan untuk mengendalikan, enggak. Parent mengerti tentang kompetensi anak perusahaan, tapi saat sekarang ini dia tidak bisa mempengaruhi anak perusahaan. Loh, kenapa nggak bisa, Pak? Karena yang dia punya itu adalah sesuatu yang tidak relevan lagi. Mungkin di masa lalu gitu ya. Contoh lah misalnya dia punya distribusi channel di mana-mana. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi.
kita bisa bersinergi, kita tidak perlu lagi membangun distribution channel kan gitu. Supply chain sekarang sudah terbuka luar biasa. Jadi tidak bisa menggunakan yang punyanya parent. Kalau dia gunakan supply chain punyanya parent, itu bisa menyebabkan cost of complexity. Nah, itu ada di Balas ini. Balas ini bukan perusahaan yang merugi, tidak. Perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan uang ya. Mereka ini bahkan dibilang nih cow cash-nya ya, cash cow-nya ya. Jadi cukup menarik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada perusahaan yang jatuh di sini. Nah, lawannya itu ada di value trap. Terbalik lagi. Bisa mempengaruhi tapi tak punya kompetensi parent. Nah, ini paling menarik. Contohnya lah, perusahaannya itu adalah misalnya katakan dia adalah perusahaan konstruksi holdingnya. Tetapi dia buka hotel juga gitu. Bukan buka hotel, dia membuat apa contoh lah, misalnya dia membuat pabrik wine misalnya gitu ya. Minuman anggur gitu ya. Nah, dia konstruksi tapi dia buka wine juga. Loh kenapa? Loh kan kalau konstruksi itu biasa bisa bangun hotel, bisa bangun leisure park and everything ya. Dan di situ peluang dia untuk memasuk food and beverage tinggi sekali. Tetapi dia sadar, saya tak punya kemampuan dalam mengembangkan bisnis minuman keras seperti wine tadi. Nah, itu ada di sini itu kira-kira seperti ini. Nah, beda halnya kalau ada di leher ini ya. Ini namanya Age of Heartland. Yaitu sepanjang ini artinya, Pak, kalau ada dalam channel ini artinya sebagian bisa dia pengaruhi, sebagian tidak. Sebagian kompetensi dia punya, sebagian tidak. Kalau arahnya menuju ke bawah ini, kalau kita ambil slope-nya, sloping down slope, maka dia lebih banyak cenderungnya kepada peluangnya. Kompetensinya mengecil. Kalau di sini, kompetensinya meningkat, peluangnya yang mengecil. So, this is the story ya. Saya mohon maaf, saya ceritanya agak kebut gitu ya. Ya, memang begini itulah ceritanya, Pak ya. Jadi, paling tidak Anda punya gambaran dulu gitu. Oh, ternyata ada kerangkanya. Nanti ini bisa dimasukkan kemari. Lah, cara masukinnya gimana? Ini menjadi PR kita, Pak. Atas dasar itu kita harus punya, mengukurnya itu harus secara terstruktur. Di mana kita bisa mengukur persepsi penciptaan nilai dan perusakan nilai. Jadi ada persepsi yang bisa menurut kita menciptakan, tapi menurut anak perusahaan tidak. Nah, kita akan menguji persepsi tadi. Bagaimana cara menguji persepsi tadi? Supaya kebijakan kita nggak lari gitu. Maka kita menggunakan sedikit pendekatan matematis. Saya nggak terlalu detail dengan hitungan ini. Kecuali Anda mau bertanya nanti ya, nggak apa-apa juga lah ya. Mudah-mudahan bisa saya jawab lah ya. Nah, kita harus tetapkan titik koordinat kan di sini Bapak Ibu sekalian. Titik koordinatnya kartesian. Sementara persepsi itu bukan kartesian, adalah koordinat polar. Koordinat polar itu r, theta gitu Pak. Jadi kalau kita ambil contohnya gini lah, sederhana gitu Bapak Ibu ya. Ini adalah persepsi parent di sini. Kita dapat ini Pak ya. Jadi persepsi parentnya ini. Jadi di sini tuh benar-benar parent yang paling kendalikan. Di sini adalah persepsinya anak perusahaan. Ini saya ambil sudutnya sudut positif aja dulu. Di sini benar-benar kalau kita lihat titik ini pendapat dari anak perusahaan, persepsi mereka. Dan di sini pendapat dari parent, persepsi parent. Gitu. Jadi ada parent perception, ada subsidiary perception. Nah, di antara parent, kalau kita ambil bidang linearnya, maka Anda akan menemukan sudut. Gitu. Maka di sini kita perkenalkan namanya itu disparity angle, ya, DA. Ada perbedaan sudut pandang. Nah, itu kira-kira gitu, Pak. Perbedaan sudut pandang. Tetapi selain sudut pandang, ada jarak beda juga. Namanya itu disparity distance. Gitu, Pak. Jadi ada perbedaan jarak persepsi gitu ya. Loh kok ada sudut, ada jarak gitu Pak ya. Nah, ini yang kita ejawantakan gitu Pak ya. Bagaimana kita menilai, satu sisi kita menilai persepsi parent, pada saat yang sama kita punya tools, alat untuk mengukur uji persepsinya. Alat yang sama kita lakukan juga dengan si anak perusahaan. Kalau kita hanya memihak pada parent, berarti kan jadinya berbeda Pak ya. Jadinya kita itu terlalu optimis. Sementara kalau kita terlalu mengandalkan kepada anak perusahaan, kita sebatu pesimis. Nah, ini asumsinya ceteris paribus, bahwasanya parent kontribusi revenue tetap dia dipegang oleh holding gitu ya. Ceteris paribus dulu ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kondisi yang ideal, maka kita akan ambil titik tengahnya nanti. Jadi kita ada di titik tengah ini, kita ambil nanti R star ini, titik tengahnya itu, untuk memastikan bahwasanya kebijakan yang kita bangun di titik ini nanti, itu menyikapi sudut pandang parent, pada saat yang sama menyikapi sudut pandang anak perusahaan. Nah, ternyata gambar ini bukan satu, Bapak Ibu. Bisa macam-macam. Kalau anak perusahaan ada A, B, C, D, bisa jaraknya jauh, sudutnya katakanlah, let's say ini sekitar 40 derajat gitu. Tapi bisa juga jaraknya dari parent ke B, itu RB,
tapi tak punya sudut. Artinya mereka sudut pandangnya tidak ada perbedaan. Sama, apa yang dipikirkan oleh parent begitu juga dipikirkan oleh anak perusahaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya gini. Menurut parent, kebijakan keuangan yang dia terapkan sekarang itu membantu anak perusahaan supaya bisa mengembangkan bisnisnya. Gitu. Kalau kita tanya sama anak perusahaan, iya benar, yang dia bilang itu benar. Berarti mereka tidak punya perbedaan sudut pandang. Nah, itu paling menarik. Sudut pandangnya lebih kepada positif or negatif. If one guy says is creating value, the other guy will say is destroying the value. Nah, kira-kira seperti itu yang perlu kita pahami. Nanti dari hasil hitungannya, ini ada hitungannya ya, ini hanya tabelnya saja. Tabel untuk menentukan sudutnya nanti, Pak ya. Bukan sudut, tabel untuk mengkonversi sudut polar menjadi kartesian. Ini kan menggunakan fungsi trigonometri lah ya, kayak dulu kita belajar itu Pak ya. Bahwasanya kita tahu lah Y sama dengan R sinus alfa, X sama dengan R cos alfa. Sudutnya Anda bisa hitung dari arcus tangennya kan gitu kan. It's not very difficult nowadays ya. Nah, dari data inilah nanti diakumulasi jadi tabel ini, dan dari tabel inilah nanti kita akan melihat polanya. Oh, ternyata seperti ini ya disparity distance-nya ya. Saya simulasikan saja lah. Contohnya anak perusahaan A, anak perusahaan B sampai anak perusahaan E subsidiary-nya. Di sini ada disparity angle, perbedaan sudut pandang. Di sini jarak, perbedaan jarak berpikirnya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, masing-masing anak perusahaan ini yang jarak itu yang gambar batangnya Pak ya. Sementara sudutnya itu berbeda-beda gitu. Contohnya gini, kalau kita ambil SDD ya, subsidiary yang D. Nah, di sini kalau kita lihat jarak persepsi ya antara si holding dengan anak perusahaan itu skalanya kalau kita hitung ya, skalanya itu 1,13. Sementara kalau kita lihat di sini, jarak di sini ini lebih besar. Namun sudut pandang dia 23 derajat, di sini 37 derajat positif. Berbeda dengan yang ada di sebelahnya. Kita lihat di sini, contohnya macam SDAA, ini 1,32. SDEC itu ada 1,35. Let's say, mereka nggak jauh berbeda. Tetapi sudut pandangnya luar biasa. Di sini positif 37 derajat, di sini negatif 25 derajat. Nah, kebijakan yang dibikin oleh parent di sini sama di sini, extremely totally change ya, berbeda Pak. Berbeda dengan anak perusahaan C dan D. Parent bisa mengatakan sudut pandang kami nggak jauh beda. Apa yang kita katakan besar, mereka bilang ya besar, tapi nggak besar banget gitu ya. Tetapi kalau ini kita bilang besar, mereka bilang wah malah merugi Pak. Nah ini yang dia harus hati-hati. Disinilah peran kebijakan memastikan strategi-strategi yang ditetapkan oleh parent terhadap anak perusahaannya masing-masing. Nah ini kita kenal dengan namanya moderate disparity responses in polar coordinates ya. Ini konsep yang kita kembangkan dari perhitungan tadi gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh inilah petanya akhirnya. Ini saya hanya ambil simulasi saja. Ini salah satu yang pernah kami kerjakan di salah satu anak perusahaan BUMN ya. Kami coba lakukan. Nah, ini adalah gambar sederhananya. Jadi kalau tadi anak perusahaannya tadi itu ada 5 Pak ya, A sampai E. Kemudian A sampai E ternyata setelah dihitung dengan tabelnya dari mana hitungannya? Tabelnya itu tabel ini Pak ya. Ini sudut-sudutnya ya. CSFPC, ini sumbu Y, ini sumbu X. Untuk dapat 2 ini perhitungannya dari atas semua gitu ya. Cuma saya nggak detailkan dulu ya. Kecuali Anda nanti kalau pengen mau tahu lebih detail ya, kita bisa discuss anytime ya. Oke. Setelah kita dapatkan sudutnya, titiknya, maka sudutnya kita dapatkan titik koordinatnya, maka tergambarkanlah. Oh, ternyata si B, A, sama C ini ada dibalas. Sehingga strategi yang saya bangun, karena ini berbeda bisnis kan, A, B, C ini kita asumsikan berbeda bisnisnya. Tapi punya hubungan mungkin. Nah, sehingga strategi-strategi ini supaya bisa bersinergi, maka apa yang harus dibuat di sini? Bukan berarti ini harus dibawa semua ke heartland, enggak. Tergantung visi pemilik perusahaan atau manajemen. Ada manajemen mengatakan kepada kami bahwasanya, Pak, yang ada dibalas dibiarkan saja, enggak apa-apa. Yang ada di value trap biarkan saja. Yang perlu dibereskan yang ada di alien. Karena di alien ini kayak buah si malakama, Pak ya. Enggak diurus merugi, ya kan, diurus tak bisa juga diurus kan gitu, Pak. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang anak perusahaan atau entitas yang ada dalam kelompok elit teritori ini, bagaimana cara mengangkatnya supaya dia bisa pindah zona kan kira-kira gitu. Tetapi ada juga yang salah berpikir. Mereka mengatakan kalau semua ada di heartland itu yang paling bagus. This is wrong also, Pak. Kenapa? Karena Anda juga masuk di bisnis yang non-related ya, Pak ya. Artinya kita harus bisa ikhlas juga bahwasanya tidak semuanya harus dikendalikan oleh parent. Tetapi parent bisa melakukannya dengan menetapkan kebijakan yang memadai. Kata kuncinya itu Pak ya, kebijakan yang memadai gitu. Dengan adanya kebijakan yang memadai kita bisa nggak tahu. Contohnya gini. Bagaimana ya ngangkat SDD ini ya? Nah, dilihat nanti di sini.
strategi apa yang sudah dibangun di sini, dan dari strategi ini, kalau memang tujuannya untuk menetapkan supaya ini tetap di sini, atau mau dibawa kemari, that is the different story ya, sehingga kebijakan itu mengacu pada strateginya. Sehingga pada saat ini diangkat, ini jangan dilupakan. Ada nggak potensi mengatur kebijakan di sini yang diangkat dari kebijakan-kebijakan yang ada di sini? Jadi, inti dalam menetapkan kebijakan di anak perusahaan bukan hanya fokus di anak perusahaan itu saja, tetapi bagaimana dampaknya atau efeknya atau induksinya terhadap anak perusahaan yang lain. Bisa saja ini meningkat, tapi ini turun nanti akhirnya. Itu bisa terjadi. Because parent is a single holding, kan gitu kan, dalam hal ini ya. Belum lagi ada pengaruh-pengaruh di luar parent yang tidak dalam kuasanya parent gitu ya. Misalnya adanya beberapa saham yang dalam bentuk, katakanlah di dalam parent itu ada pengaruh dari Warna seri A misalnya, atau seri B nggak terlalu lah ya, umum ya Pak ya, atau yang lain-lainnya gitu ya, atau jenis jangan-jangan yang ada di holding itu sebagian saham itu adalah pesaing. Bisa saja Pak, apa saja bisa terjadi. Makanya dalam menggambarkan ini, pertama kita temukan dulu apa adanya. Setelah kita dapat pola ini, baru kita lihat apa yang saya harus buat di sini ya. Kalau mereka berada dalam zona yang sama, kemungkinan kebijakan mereka tidak terlalu berbeda. Berbeda kalau mereka ada di zona yang berbeda. Sehingga nanti kita bisa ngelihat ada pola, namanya itu apa Pak? Planning influence atau control influence. Kalau perusahaannya kita tidak punya kendali, kan di sini Pak ya, misalnya value trap, kebetulan dalam gambar ini tidak ada yang jatuh di value trap. Seandainya kalau ada jatuh di sini, nah di sini kita bisa tahu, oh kita nggak punya fit antara karakteristik kita dengan kesuksesan perusahaan di sini kecil. Kita nggak bisa kendalikan dia. Tapi kan saya bisa melihat laporan keuangannya dong. Ada financial control-nya kan. Nah, begitu juga yang lain-lainnya gitu ya. Sehingga berkembanglah dalam ilmu tentang pengaruh untuk mengendalikan dan pengaruh untuk merencanakan, maka ada namanya strategic planning, strategic control, and financial control. Makin ke kanan itu makin tight financial ya. Kalau tight financial memang ini benar-benar harus di-handle ya langsung ya. Nah, disinilah Anda bisa melihat peran daripada kebijakan tadi, Bapak Ibu sekalian ya, antara satu perusahaan di dalam tempat yang apa zonanya atau yang lain-lainnya. Sekali lagi, gambar ini bukan menunjukkan ini benar, ini salah, atau ini buruk, ini bagus, enggak. Tapi paling tidak kita tahu jangan sampai ada di alien territory. Kalaupun ada, ini pasti ada alasannya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang jatuh di alien territory, mungkin perusahaan ini baru dibentuk. Misalnya. Atau ini dulu pernah dibentuk di masa jaya pimpinan yang lain. Atau ini kalau dalam buku aslinya, penulisnya mengatakan bahwasanya ini namanya the pet company ya, perusahaan peliharaan pimpinan masa lalu. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu, nggak menarik ya. Yang penting apa yang mau dikembangkan ke depan. So, Bapak Ibu sekalian, atas dasar inilah baru bisa kita bangun namanya kebijakan. Contohnya seperti apa? Ini slide saya terakhir. Ini contohnya ya. Kalau Anda lihat, beginilah membangun struktur generik dari kebijakan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kebijakan namanya korporat, ada bisnis korporasi ya, ada bisnis, ada functional. Ini hanya generik, Pak. Di dalam corporate policy itu ada dibangun namanya holding strategic policy sama growth strategy policy. Ini ada derivatifnya, Pak. Begitu juga di bisnis. Ada namanya business development policy, ada namanya strategic choice policy. You can choose any strategic ya. Either you want to kompetitif, bersaing habis, komparatif, kooperatif, bahkan sekarang yang berkembang resource-based ya. Resource-based view policy ini yang paling menarik ya sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini jauh lebih banyak dikembangkan sekarang ya. Nah, begitu juga akhirnya masuk kepada functional policy-nya. Nah, di functional policy inilah masing-masing ya. Di sini bukan bersaing Pak ya. Di sini how to synergize tadi Pak ya. Di sini itu adalah how to win ya. Bagaimana menjadi pemenang. Di sini where to play. Nah, jadi bisa Anda lihat strukturnya. Yang Anda dapatkan di sini gambarannya adalah yang generik. Ini biasa kita fine tuning ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi bukan berarti kata mati ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nggak kerasa juga ya, saya bicaranya lewat sejam juga kalau gitu ya. So, Pak Safon nih kalau ngoceh terus saya bisa bahaya nih Pak Safon. Waduh, ini luar biasa ya, bagaimana kolaborasi ya, bagaimana strategi ya parent company ya dari perusahaan ya itu mengatur bisnis dari anak usahanya. Aduh luar biasa. Ternyata nggak mudah ya. Ya penatannya nggak mudah ya. Kita tahu ya penatannya ada beberapa ada beberapa perusahaan yang
modalnya besar dan dia dengan serta-merta saya harus enhance nih. Ya, revenue enhance. Iya. Saya harus ngembangin, saya harus kemudian bentuk satu anak usaha yang lain yang notabene bukan dari ya sejalan dengan bisnis induknya ya, kadang-kadang di luar ya, akhirnya jadi tadi ya alihin teritori yang lain tadi. Nah ini yang jadi ini udah kenyataan nih, ini banyak nih, bahkan ya sekarang yang kita alami ya, akhirnya mereka susah mengaturnya susah, kemudian akhirnya mau tadi kata Pak Nathan mau di layoff, mau istilahnya mau di ininya udah bisa nakama Pak jadinya Pak. Iya. Ini benar-benar ini menarik dan ini emang kejadian nyata ini. Saya sempat diskusi, gini Pak Sofwan, saya sempat diskusi dengan beberapa CEO gitu ya. Nah, mereka berpendapat bahwasanya memang pada akhirnya yang berat buat CEO ini adalah membereskan portofolio masa lalu. Sementara gagasan dia untuk portofolio ke depan itu terganggu oleh portofolio masa lalu yang ada, yang diharapkan harus berkinerja. Nah inilah tantangan kan, bagaimana membangun kebijakan itu. Jadi kita juga Pak di sisi dunia konsultan dan peneliti Pak ya, kami juga menghadapi tantangan bagaimana caranya menyikapi ini gitu ya. Nah ini yang menjadi satu dilema gitu ya. Ada beberapa yang berhasil, ada yang bahkan baru mau dijalankan diganti direkturnya Pak. Kacau lagi kita kan. Nah, jadi kita harus tunggu lagi, belum tentu bisa bersinambungan karena ada pola gini Pak saya lihat. Di Indonesia ini masih ada kecenderungan job follow leader. Jadi kalau leadernya ganti, pekerjaan pun ngikutin maunya dia. Jarang itu yang mau lihat masa lalu apa yang bagus yang perlu diangkat. Itu jarang saya lihat. Lebih banyak mau menunjukkan this is my period so I can make better than the previous one. Itu yang masalah gitu ya. Tapi anyway, mudah-mudahan generasi ke depan berubah ya. Dengan adanya tools seperti ini, saya berharap gini Pak, ada tools ini, ada sesuatu yang bisa kita ukur. Kalaupun kita ada mengalami kesalahan, this is a method of assumption only. So you can correct the assumption. But at least you have the framework. Ada niat baik untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira gitu Pak Sofwan. Siap, mantap. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya? Mumpung Nathan lo semangat nih. Silakan. Ya, silakan. Mungkin Prof Wahyudi mungkin. Prof Wahyudi kalau mau nanya. Oh itu, saya kok beliau nanya ngeri saya. Silakan open mic. Yang mau nanya. Ya, silakan Pak. Monggo. Bisa langsung saja Pak ya, kita manfaatin momen ini ya. Iya, silakan. Ini ada 40-an orang nih Pak Nathan tadi. Ini keluar masuk lah ya. Ya, enggak apa-apa. Ini termasuk ya bagus lah Pak. Ya kan? Artinya memang ya. Ini ada yang raise the hand saya lihat ya Pak ya. Ya, biasa ini teman akrabnya Pak Nathan juga. Silakan. Bang Rahmadi. Oh, Ramadi. Oh iya. Ini tim ini Pak, tim ini. Malam. Sama Pak Eri, Pak Eri juga ya, sama itu ya, satu tim itu Pak. Ada Pak Eri, selamat malam Pak Eri. Ya Pak Ramadi, nama kerennya Pak Bagus Pak. Ya. Silakan Pak. Malam. Waduh, gambarnya mana nih? Gambarnya dong. Iya, masa Ramadi nggak tunjukin gambar? Lagi di jalan nih. Oke. Silakan Pak Bagus. Silakan. Iya, thank you Pak Nathan, Pak Sofwan. Jadi ini ada dua mazhab ekstrim ya kalau kita lihat terkait pengelolaan anak perusahaan ya. Kalau dibandingkan dengan Astra, mereka membuat anak perusahaan dengan tujuan. Udah jelas lah tujuannya, mereka udah petain itu key success factor-nya, opportunity dan karakternya baru dibuat. Beda dengan satu mazhab lagi yang udah yang penting ada aja dulu gitu kan, bahkan bukan core kompetennya. Misalnya dia core kompetennya adalah tambang atau migas, tapi dia punya usaha rumah sakit atau bahkan aviasi gitu ya. Nah itu dua mazhab yang berbeda, tapi memang setuju dengan Pak Nathan bahwa ganti pimpinan ganti gaya
ganti bisnis gitu ya, itu happen Curhat, banget curhat, memang. curhat. Enggak, Curhat nih ini. gue nggak pengen curhat, gue cuma Nah, bilang curhat bener dong. aja. Gue Curhat cuma ya. pengen bilang Soalnya bener hostnya aja. Pak Bagus dua-dua saya kenal nih Pak, misalnya Pak CEO lama sama CEO baru kita kenal nih. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya? Mungkin saya sih ngusulin ada satu tambahan nih Pak Nathan. Pendekatannya mungkin tadi kelihatannya kan revenue ya. Tadi yang terakhir, 2 slide terakhir tuh ada yang minimum revenue, ada yang optimum, ada yang middle revenue ya. Jadi keingetan di portfolio management gitu Pak Nathan. Kalau misalnya pendekatan portfolio management kan kalau emang dia nggak perform ya disapih aja ya, maksudnya dijual aja gitu, nggak perlu dibina kan. Pilihannya kan cuma 2 ya, dibina atau dibinasakan kan gitu. Eh, Gimana Pak Nathan terkait dengan pendekatan portfolio management itu yang 2 slide terakhir itu yang kombinasi dari itu. Thank you Pak. Oke. Terima kasih Pak Ramadi ya. Jadi kalau kita lihat Pak Ramadi dari slide yang ditunjukkan tadi sebenarnya tidak spesifik sekali terhadap financial performance gitu ya. Tetapi intinya gini, di dunia sekarang ini you cannot do dikotomus ya. Anda bina atau Anda binasakan udah nggak menarik hari ini Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi adalah seorang pemimpin apapun yang dia terima hari ini, katakan dia adalah pemimpin yang baru masuk dalam satu organisasi, dia seorang CEO, maka yang paling penting adalah bukan meratapi apa yang sudah terjadi kesalahan, nggak menarik. Yang dia harus mereview kembali. Apalagi kita sekarang masuk ke era kenormalan baru. Di masa lalu memang bisnis ini tidak berkembang. Tetapi untuk ke depan ini bagaimana supaya bisnis ini berkembang? Disinilah kita harus lihat bahwasanya kebijakan di holding itu harus bisa merelakan anak perusahaannya untuk bersinergi dengan pesaingnya. Itu yang terjadi dengan taksi Bluebird kan? Why Bluebird work with Gojek? Why? With Gokar, jadinya Gokar kan? Karena memang si taksi tahu kekuatan dia dalam dunia digital terhadap kegiatan taksi online, itu dia sulit untuk melawan si Nadiem Karim kan kira-kira gitu. Sehingga dia harus bisa mengikhlaskan unit bisnis dia itu untuk bersinergi dengan si pemain yang sekarang berkembang. Lah itu yang paling menarik. Katakanlah tadi misalnya taksi, karena kan kalau Bluebird itu bukan semuanya yang goyang ya, hanya taksinya saja ya. Nah, taksinya itu adalah salah satu unit bisnis yang mungkin sudah mau menuju kepada alien territory. Tetapi dengan adanya kebijakan dari pimpinan, bukan justru langsung mengkat taksinya, jangan. Dia memberikan kesempatan bagaimana supaya dia bisa berkembang. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu lihat dalam 2 tahun terakhir ini, saya melihat bahwa saya terjadi disrupsi luar biasa. Bahkan beberapa anak perusahaan yang tadi bermain di dalam supply chain, ini sekarang mengalami sinergi yang luar biasa. Yang menarik di sini adalah seorang pemimpin harus tahu melihat yang ada namanya itu adalah business scope, product scope, sama application. Nah, ini yang sering orang lupa. If you have a product, satu produk, aplikasinya bisa kemana saja. Contoh yang dikembangkan kemarin itu yang saya rasa menggunakan konsep namanya itu core competence itu yang dia dari C.K. Prahalad ya, Krishnarao Prahalad ya, seorang pakar yang berbicara tentang core competence. Dia menunjukkan bahwasannya kalau ada sebuah produk namanya kompresor, maka kompresor ini bisa dipakai aplikasinya kemana saja. Kompresor bisa dipakai di alat untuk tekanan angin, kan begitu Pak? Kompresor bisa diaplikasikan untuk AC, bisa diaplikasikan terhadap pendingin. This is the product application. Kalau produk itu mati pada satu aplikasi, apakah ada aplikasi berikutnya yang bisa digunakan? This is the way of how leaders should think gitu ya. Jadi ini luar biasa Pak sebenarnya Pak ya. Jadi dalam membangun strategi bisnis itu biasanya kami mencoba untuk melihat dalam membangun kebijakan bisnis ini kami suka memotret dulu kebijakan strategi bisnisnya dulu. Dari strategi bisnis kita lihat udah cukup belum ada matriksnya ya. Jadi termasuk salah satu buku yang cukup menarik dari Hacks dan Majaluf itu, Hacks Majaluf ya, itu cukup detail dia membangun di situ kertas kerjanya. Sehingga kita bisa melihat, oh ada kebijakan yang harus kita ubah. Yang tadinya kita berdiri sendiri, maka kebijakannya kita buat adalah parent mengikhlaskan salah satu anak perusahaannya untuk bersinergi atau bekerja sama
joint operation atau venture whatever is it, melakukan partnership dengan para pesaingnya. Karena hari ini there is a good strategic choice, namanya itu competitive strategy ya. Anda bisa menggunakan strategi bekerja sama dengan para pesaing. Hari ini Pak ya, sulit buat kita untuk bicara know-how hari ini. Everything is blender sudah Pak ya, sudah blur gitu ya. Jadi para Madi sebenarnya memang inti kinerja sebuah anak perusahaan itu kinerjanya itu bukan hanya di financial aspect gitu ya. Because yang mesti kita lihat adalah opportunity dari resource and capability yang belum digunakan. Disitulah kebijakan itu muncul. Kenapa enggak ya sisa sebagian dari aset kita itu kita manfaatkan untuk A, B, C, D gitu ya. Nah inilah yang namanya the way how policy makes the strategy become optimum gitu. Kira-kira mungkin gitu Pak Bagus ya. Jadi agak hybrid approach ya. Yeah, thank you Pak Nathan. Sama-sama Pak. Makasih Pak Bagus, hati-hati di jalan Pak Bagus. Pak. Iya. Pokoknya Pak Bagus kalau sudah dijawab pertanyaan baru tenang bawa mobil Pak. Kalau nggak belok terus itu Pak, bahaya kan. Silakan Ya, teman-teman rekan-rekan dari Bapak Ibu, mumpung ini timnya kan lengkap nih kan, sambil menunggu pertanyaan. Kalau ada yang mau kameranya dibuka ya biar kita bikin. Ibu Nadiroh dari Unhas Universitas Hasanuddin. Silakan. Lumayan ini ya. Silakan. Pak Safwan, sorry. Bu, sebentar ya Bu ya. Kita mau coba ambil sesi foto dulu ya, biar nanti ini bisa jadi satu dokumentasi yang cukup menarik ya. Takutnya nanti kalau udah makin di ujung kan makin banyak yang ninggalin juga ya. Oke, teman-teman. Perbedaan waktu juga ada di sini ya. Ya, ayo kita foto bareng kameranya biar jadi kenang-kenangan. Iya. Karena ini eventnya masuk ke YouTube ya Pak ya. Iya, insya Allah setelah kehadiran Anda dilihat dunia juga Pak ya. Kita share. Saya kemarin dari Malaysia ada yang hubungi saya gitu ya. I'm amazing, I saw your YouTube katanya. Kaget juga saya. Rupanya temannya Pak Safwan ini kemana-mana rupanya ya. Nggak nyangka ya. Padahal saya ngomong di ruang kerja saya ini ya. Ternyata sampai ke Malaysia juga ya Pak Edi. Kita ini Pak. Memanfaatkan benar-benar buku karya siapa ya? Richard Friedman Pak ya. The world is flat ya. Dunia udah datar sekarang ya. Teman-teman silakan dibuka ya biar nanti kita bisa foto bareng nih. Ini masih banyak yang masih ini nih. Profilnya. Ternyata teman-temanku udah banyak senior juga banyak ya. Kecuali yang satu Pak Eri makin muda aja gue lihat tuh. Satu nih Pak Imam Reza nih, wah teman lama saya nih ya. Teman UGM ini, waduh. Waktu ke tes 2 Pak ya. Mantap. Pokoknya di sini saya masih agak grogi nih, ada guru saya Pak Edi Timbul. Wah, sudah lah kalau aku juga. Oke, diambil Pak fotonya Pak biar kita jawab pertanyaan. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, ayo gaya terbaik ya. Saya langsung ambil 1, 2, 3. Oke, yang di next ini selanjutnya sebentar. Ada 2 nih, ada 2 halaman. Ayo gaya terbaik. 1, 2, 3. Siap. Iya, sip. Siap, Pak. Oke. Tadi dari Unhas, Pak ya? Dari Unhas, Bu Nadiroh. Kebetulan beliau ini teman kemarin sertifikasi di CACP bareng sama saya. Oh, mantap. Ya, salam kenal Bu Nadira. Silakan Bu Nadira. Baru bergabung ini. Silakan Bu. Mungkin saya terlambat banget ya, soalnya baru diinfokan sama Pak Safwan. Ya, saya telat. Oke. Maaf, saya telat ngasihnya. Pertanyaan saya mungkin karena saya begitu terlambat tadi, saya cuma melihat dari judulnya saja ya, karena tidak sempat ikut dari awal. Pertanyaan saya yang pertama, tadi terkait dengan kerangka GRC, ini mungkin bisa diulang sedikit poin-poin apa yang bisa menunjukkan bahwasanya kerangka GRC begitu penting untuk namanya GCG atau tata kelola yang baik untuk sebuah perusahaan. Dari judul ini saya menggarisbawahi bahwa apakah GRC ini hanya bisa diaplikasikan pada perusahaan yang tata kelola anak perusahaan atau all overall. Dan yang kedua, kita lihat bahwasanya perusahaan ini kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin terkait dengan masalah begitu rumitnya, sensitif lingkungan atau non sensitif lingkungan atau gimana gitu. Pasti tata kelolanya akan berbeda, ya kan Pak? Poin pentingnya adalah bagaimana kita memberikan sense yang terkait dengan tata kelola ini apakah berbeda pola GCG-nya atau sama.
Makasih Pak. Ya, ini pertanyaannya bagus ya Pak Sofwan ya, dari Bu Nadira ya. Nadira. Oke. Jadi mungkin untuk menjelaskan ini saya ambil satu gambar, tapi ini bisa menjawab semua pertanyaan Ibu Bu sekaligus Bu ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Ya, saya coba tampilkan ini ya, sebentar. Iya, share dulu. Oke, mungkin yang ini lebih tepat ya. Kita coba diskusikan. Begini ya Bu Nadira ya. Nah, saya akan coba untuk menggambarkan sebenarnya GRC ini cocoknya gimana ya nerapinnya. Kata kuncinya gini, Bu, dan pada teman-teman sekalian. GRC ini bisa Anda tetapkan di mana saja, apapun industri Anda. Profit oriented, non-profit oriented, anything, anywhere you can place it. Tetapi tentu ini disesuaikan dengan apa yang menjadi domain dari aktivitas kita, nilai, visi, misi, dan lain-lainnya. Makanya kalau kita perhatiin di dalam format GRC ini, sebenarnya 3 elemen itu, governance, risk, and compliance, ini hanyalah sekedar akronim. Bukan berarti bahwasanya Anda kalau sudah punya GCG, berarti Anda sudah punya tata kelola. Ini juga satu kekeliruan. GCG itu adalah mengukur satu bagian dari tata kelola. Tata kelola itu bukan hanya berbicara tentang good corporate governance. Tata kelola juga berbicara tentang good public governance and any types of governance. Kalau di dalam sesi pertama, nanti kalau Anda yang belum sempat ikut di sesi pertama kemarin, tinggal link di YouTube-nya ya, di channel YouTube-nya itu ada rekamannya. Nah, di situ kami menunjukkan bahwasannya kalau kita berbicara tata kelola itu kita berbicara strategi perusahaan gitu ya. Kita berbicara visi misi perusahaan. Kita bukan hanya berbicara code of conduct, accountability and rules. Itu hanya semacam pengkerdilan saja. Hati-hati. Nah, dunia pengembangan terhadap governance itu cukup luas. Bahkan kalau di gambar ini kita bisa lihat itu, dia memang bertanggung jawab terhadap management policy, tetapi pada saat yang sama, pendefinisian terhadap tata kelola, peran, kewenangan, budaya, code of conduct, risk appetite even ya, bahkan strategi ada di situ. Nah, menyambung pertanyaan Ibu tadi, Pak, kalau perusahaannya berbeda, berarti berbeda dong ngelolanya. Yes, because different company have different strategy. Different company has different risk appetite. Nah, hati-hati. Kita berbicara tata kelola sudah nyinggung risk appetite. Jadi bukan berarti risk appetite itu hanya ada murni di dalam pembicaraan manajemen risiko. Tidak. Manajemen risiko menetapkan nilainya. Nilainya berapa, mau low, mid, high. Itu tergantung pada risk attitude. Risk attitude dari para pemimpin. Beda lagi ceritanya. Jadi, gambaran besar dari compliance GRC nanti Bapak Ibu juga kalau belum sempat melihatnya itu tolong bisa melihat kembali ke rekaman kemarin karena itu lebih detail ya kita jelaskan. Tapi dalam skema mengelola strategi bisnis tentu ini sangat penting untuk kita pahami. Pengelolaan strategi bisnis ya seperti ini. Anda bisa melihat bahwasannya GRC itu mengurus 5 elemen utama. Ada kebijakan yang hari ini kita bahas ya. Karena kebijakan ini punya hubungan terhadap strategi gitu ya. Kemudian ada pengendalian internal. Ada risiko di situ. Risiko dalam hal ini adalah peristiwanya. Kemudian sini adalah prosesnya, karena proses have associated to risk. Proses have key objective. Jadi ada arahannya ya, key objective measured by KPI. And who develop the KPI, of course, from the strategic level. Bahkan KPI punya teman namanya KRI, yang dikembangkan dari risk management. Nah ini luar biasa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, KRI ini berkembang di compliance. Namanya bukan key risk indicator, tapi key regulator indicator ya, regulation indicator ya, udah berkembang lagi Pak. Jadi apa ya kalau saya bilang ya, kalau dalam business continuity namanya business impact analysis, sekarang sudah ada regulation impact analysis. Jadi kalau kita tidak memiliki tata kelola yang komprehensif, maka akan terjadi pelepasan dalam hal ini gitu. Jadi intinya beda perusahaan tentu akan ada perbedaan. Perkara signifikan atau tidak tergantung perbedaan tadi ya antara perusahaan A dan perusahaan B karena kata kuncinya ada di strateginya dan setiap perusahaan belum tentu punya kultur yang sama gitu. Mungkin COC dan yang lain-lainnya bisa sama ya gitu. Nah mungkin itu sedikit penjelasannya ya Bu Nadira ya, gambarannya Bu Nadira. Thank you very much. Ya, makasih ya Bu ya. Oh, di sini saya juga sangat salut ya. Salah satu ini kalau dulu tuh klien pertama awalnya ya, Pak Gatot Satriawan ya. Sekarang ini jadi partner sama saya gitu ya. Karena pada saat kami kembangkan ini ya Pak Gatot ya, kita kembangkan parenting fit ya Pak waktu itu.
Justru saya banyak belajar dari Pak Gatot ya. Beliau menginspirasi saya, mengatakan, Pak Nathan, itu polisinya mesti yang gigit Pak, bikinnya gitu ya. Itulah ya. Itu saya benar-benar Pak baca 3 buku itu Pak ya. Itu pun banyak yang saya nggak ngerti itu Pak waktu itu Pak. Tapi sekarang ternyata Pak uji coba jadi juga Pak. Jadi aku harus berterima kasih lah sama beliau ya. Ya Pak, mohon izin kalau boleh nanya. Ya silakan Pak Gatot. Jadi senang sekali Pak. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu belum selesai gitu Pak. Jadi saya termasuk contoh yang diberikan oleh Pak Nathan tadi bahwa diganti ketika belum selesai gitu. Waduh, ingat ya Pak ya. Ini lagi hangat-hangatnya kami ini. Waduh, diganti pula ya Pak Gatot juga di situ ya. Dan nggak lama saya juga diganti Pak. Jadi ya itu kan sudah berlalu. Tapi kita mau ambil pelajarannya. Begini Pak Nathan, kalaupun kita sudah tepat melakukan pemetaan pada parenting fit assessment, lalu apakah Bapak punya data empiris ya bahwa kalau dia diikuti dengan kebijakan yang tepat, kinerjanya membaik. Kalau dia diikuti dengan kebijakan yang tidak tepat, kinerjanya jadi memburuk, gitu, Pak. Betul. Apakah ada data empiris seperti itu, Pak? Yes. Ini pertanyaannya cukup bagus, Pak ya. Jadi memang benar, Pak. Jadi ada beberapa riset. Kebetulan sekarang saya lagi melakukan penelitian, Pak, di bidang GRC. Tentu akan mengaitkan dengan kebijakan juga. Gitu. Dan di situ saya baru melihat amazing ya. Apa yang kita kembangkan dulu dengan batasan empirical data yang ada, ternyata itu inline gitu Pak ya. Dan ada juga perusahaan yang ternyata gagal. Jadi they are company, begitu dia orang align dengan kebijakan itu yang mereka sudah desain, ternyata ada permasalahan di depan, terutama dalam era disrupsi Pak. Sebelum era disrupsi begitu besarnya, itu sepertinya kita melihat fenomena ke depan itu lebih mudah. Contohnya gini Pak. Kalau kita lihat complexity, di masa sebelum kita masuk era kenormalan baru, yang kita bicarakan itu adalah kompleksitas yang berbeda dengan kompleksitas yang sekarang. Dulu itu namanya cognitive complexity. Cognitive complexity artinya gini, kita mau masuk di bisnis A nih Pak. Strateginya kita lihat ke depan tuh bisa berubah. Tapi kita bisa pelajarin, kognitif gitu Pak. Kita bisa mempelajarin dan menganalisisnya untuk melihat kira-kira tingkah lakunya 5 tahun ke depan bakal seperti apa gitu. Hari ini nggak bisa, kita masuk ke dalam bukan cognitive complexity, tapi namanya cyclomatic complexity. Di dalam cyclomatic complexity, you cannot learn because there is no source. Because nobody knows what happen next 5 years, 10 years gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan uji coba. Sekarang ini abad complexity ini yang sekarang kita hadapi ini adalah kita harus melakukan uji coba terhadap ide atau gagasan kita untuk melihat masa depan ke sana nanti. Makanya berlakulah hukum filsafat yang mengatakan, if you want to know about the future, then you have to create the future. So if you create the future, then the future will follow you. Something like that gitu Pak ya. Enak diomongin, tapi setengah mati cara mengerjakannya itu gitu ya. Bahkan beberapa tools yang kami gunakan sekarang ini udah sulit untuk bisa memprediksi gitu. Bahkan ada sebuah buku Pak Gatot yang keluar barusan saya baca gitu ya, dia mengatakan gini, risk management is not about predictive. It is about your sense to see what is going to be happen from now. Itu kan jadi dalam sekali gitu ya. Nah, intinya dengan pertanyaan Pak Gatot tadi itu memancing sebuah keadaan bahwasanya kondisi empirical yang ada hari ini, kajian empiris, banyak cenderung yang menunjukkan keberhasilan perusahaan itu pada saat mereka melakukan parenting fit. Nah, ini kita asumsikan tidak terjadi pergantian yang luar biasa. Kalaupun terjadi pergantian di level manajemen, ide ini masih ngalir gitu. Jadi ceteris paribus juga ini asumsinya gitu ya. Tetapi ada juga saya temukan beberapa research paper yang menunjukkan kegagalan mereka dalam menggunakan parenting fit. Nah, setelah dianalisis ternyata tools yang harus berkembang. Jadi seperti tadi kognitif menjadi cyclomatic itu tidak disikapi gitu. Siapa yang nyangka Pak ya hari ini begitu kita masuk di industri 4.0, kita juga berhadapan dengan society 5.0. Kita berhadapan dengan terrorism 3.0. Kita bahkan berhadapan dengan government 3.0. Makanya kalau saya lihat gayanya Pak Erick Thohir, Pak, itu government 3.0, Pak. Direktur Mendik tunjuk, SK belum jelas, resource capability belum sempat ada, pokoknya kantor pun belum jelas, udah ditunjuk dulu, Pak. Itu government 3.0 itu. Dan mereka memang ini yang terjadi, it's happen in Southeast Asia ya. Kalau kita lihat perkembangan di India, di Cina, saya melihat beberapa research ya, kejadian seperti ini, mereka juga mengalami hal yang sama. Tapi kita jadi kaget karena ini masih baru buat kita. Buat mereka mungkin sudah biasa-biasa gitu, Pak.
Nah, ini salah satu, Pak. Jadi, nothing is perfect actually, tetapi kalau tim di dalam holding itu kompak untuk melihat dari waktu ke waktu, maka kajian parenting fit ini harus dilakukan setiap dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, Pak. Kalau saya sarankan 3 bulan, Pak. Karena perubahan ke depannya itu luar biasa. Today, parent has the opportunity, but by next 3 months or 6 months, maybe that opportunity has been taken out by others, gitu ya, dengan cara-cara different manner, gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat kan top level, Pak, executive member itu umur 40-an sekarang, Pak, ya. Itu yang sekarang saya hadapin, saya lihat ya. Dan sebagian dari mereka highly educated, of course, gitu ya. Tetapi ada satu masalah, mereka itu bermain di faster, better, and cheaper, gitu ya. Faster, better, cheaper. Tetapi yang lack itu apa, Pak? Local wisdom. Kita tuh lupa kalau kita itu orang Indonesia, kita itu punya budaya, kita tuh punya kearifan lokal yang nilainya kalau kita mainkan, itu adalah kompetitif yang kita miliki. That is your resource capability. Nah, jadi kayak begitu, Pak Gatot. Memang perlu kita kembangkan, Pak Gatot. It's not totally perfect lah. Baik, terima kasih Pak Nathan. Pak, Terima kasih, izin Pak Gatot, ya. mau bertanya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sebentar. Dengan Bu Delvi ya. 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 Bu Delvi teman lama ini ya. Silakan, Bu. Baru bersuo kemarin kami ini. Terima kasih Pak Nathan, Pak Sufwan. Safwan ya. Ini Pak, menarik sekali materi pada hari ini. Cuman saya ingin bertanya nih Pak, mungkin kegelisahan hati kali ya. Kalau misalnya keputusan untuk membentuk suatu anak perusahaan itu memang didasari suatu tujuan tertentu misalnya, dan tanpa analisis yang memadai seperti yang tadi diuraikan Pak Nathan misalnya, itu tata kelola yang seperti apa yang harus kita perketat Pak, supaya pembentukan dari anak perusahaan itu benar-benar tidak membawa dampak yang buruk atau bisa memberikan nilai tambah gitu Pak. Oke. Nah, ini memang salah satu tantangan ya Pak Safwan ya. Iya. Kalau berhadapan yang jelas resikonya bisa diminimalisir gitu Pak. Betul. Sebenarnya gini ya, kalau kita tanya jujur kepada para pemimpin, masa iya mereka memilih bisnis yang nanti bisnis itu akan menggulung tikarkan perusahaan mereka? Kan nggak mungkin juga lah. Kalau kita tanya lagi kepada para pemimpin, apa mereka nggak lakukan kajian risiko? Yes, definitely they do. Tetapi sekarang skala dan pemahaman yang menjadi isu. Kalau kita punya sebuah kebijakan yang mengatur, Anda boleh nggak mendirikan anak perusahaan? Boleh, dengan syarat, you have to be the winner. Can you be the winner in that business? Kalau tidak menjadi the winner, mungkin bermain 5 terbesar atau 4 terbesar. Kalau memang ada komitmen terhadap ada kebijakan yang mengatur itu, maka kebijakan itu akan dilakukan secara maka kebijakan itu akan menuntun strategi yang akan ditetapkan itu secara bertahap. Anda kebanyakan perusahaannya kalau saya lihat gitu ya, mereka itu memutuskan untuk menjadikan sebuah entitas menjadi anak perusahaan setelah mereka uji coba pada saat perusahaan itu ada di unit bisnis. Unit business mean they have the full control on that. Dengan catatan, this is a related business. Tapi kalau dia tidak related, maka mereka harus mencari partner yang bisa membantu mereka untuk memastikan know-how yang ada di situ. Cuman sekarang manajemen strategi berubah, Bu. You have to, if you don't have the capability, then you buy it. Or you want to create it. Karena kalau kita membangun kapasitas sekarang, kita ketinggalan di waktu. Kita ketinggalan waktu. Di saat kita membangun, sudah ada kapabilitas yang baru. Yang menarik adalah bagaimana kita memanfaatkan kapabilitas yang ada. Baik dalam diri kita maupun dari luar. Karena bagaimanapun kalau kita memilih sebuah bisnis, saya yakinlah kajian konteks pasti dilakukan. Konteks eksternal tentunya gitu. Lingkungan bisa berubah seperti apa. Tapi kalau kita masuk di cyclomatic complexity, what do you want to see? Nggak ada cerita atau sejarah masa lalu yang bisa membantu kita untuk lihat ke depan bisnis itu. Kan begitu ya. Karena sekarang gini, kemarin waktu di India itu ada kasus tentang COVID yang besar-besaran itu, salah seorang pengusaha, salah satu teman saya ngobrol ke saya. Dia tanya ke saya, iseng, saya juga jawabnya iseng. Tapi setelah saya jawab, saya baru kepikir, itu ide cemerlang ya sebenarnya. Karena aku main-main aja waktu itu. Dia tanya sama saya, Nathan, what do you think the next business that we can do due to this COVID? Saya bilang, you kan punya akses banyak. Saya bilang gitu kan. Dia itu sistemnya kan sistem processing control gitu ya. Saya bilang, kenapa you nggak bikin portable oxygen?
portable oxygen itu akan laku, saya bilang, di dunia ini. Bahkan saya bilang, walaupun COVID sudah berlalu, mungkin saya nggak yakin ya bisa berlalu, karena ini seperti flu aja rasanya gitu ya. Flu juga nggak pernah berlalu kan gitu. Cuman ada cara mengatasinya. Saya bilang, why don't you think about the portable oxygen yang tabungnya itu nggak terlalu besar, tapi dia bisa menyimpan dan sekaligus mengekstrak udara luar. Bukan ada tabung oksigen ditaruh di situ, enggak. Kepikir sama dia, it's a joking, dia bilang. Saya bilang, enggak, everything is portable afterwards kan, Pak. Saya masih ingat kemarin itu salah satu sahabat saya, CEO-nya Angkasa Pura ya, Pak Muhammad Awaludin ya, beliau memberikan gambar di Instagram. 15 tahun yang lalu, seorang wanita menunjukkan kepada publik, waktu itu dari IBM Company ya, beliau menunjukkan itu gambar apa? Handphone, Pak. Handphone yang panjangnya itu hampir 20 cm, Pak ya. Dia pegang, dia bilang gini, another a few years ahead, ke depan lagi nanti, this thing can go in your pocket. Dia bilang gitu, Pak. Lah memang benar kan hari ini kan, handphone taruh di kantongmu nggak kelihatan begitu kan. Nah begitu juga tabung oksigen yang besar itu, in one day, another 2-3 years ahead, itu bisa menjadi portable yang laku sekali di pasar kemungkinannya. Karena kalau urusan oksigen nggak ada pilihan lagi, Pak ya. Nah ini kira-kira contohnya, Bu. Jadi tata kelolanya seperti apa? Tata kelolanya harus mengikuti pola cyclomatic complexity. Nah, bagaimana membangun tata kelola cyclomatic complexity? Tetap kita menggunakan mazhab yang ada, tapi caranya berbeda. So, you have the same target, but change your game plan. Cara mainnya diganti, gitu ya. Tapi tetap berintegritas. Makanya GRC itu kan, Bu, reliable performance, and then at the same time, you can anticipate uncertainty, and at the same time, you act with integrity. Nah, itu dia bicara ya. Udahlah andal ini. Kedua, mampu menyikapi ketidakpastian. Ketiga, tetap berintegritas dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Keren sekali dia bikinnya. Itu di Asia kan definisinya ya. Kalau orang bule nggak ada tuh, Pak, berpikir, berucap nggak ada, Pak. Langsung bertindak. Kalau orang Asia nggak. Kita modif lah, Pak ya. Berpikir, berucap, dan bertindak. Itulah kearifan lokal bangsa Indonesia. Kita itu tidak mau bertindak dulu, berpikir yang benar. Tapi jangan kelamaan musyawarah untuk mufakat. Nah, repot ya. Udah hancur semua baru ada keputusan. Gitu, Bu Delvi ya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Memang jawabanku sedikit filosofis, Bu ya. Ya. Karena pertanyaannya juga agak filosofis sedikit, Bu. Baik. Tapi kalau Ibu nanya hitung-hitungan beda, Bu ya. Kita hitung-hitungan, Bu ya. Ada waktu 15 menit lagi nih. Ayo silakan, ada yang mau tanya? Silakan. Satu tadi yang saya sempat ingatin pada Anda bahwasanya kalau kita nanti mau menggunakan kebijakan dengan menggunakan kerangka GRC, maka pastikan semua elemen-elemen yang ada, hubungan antara intermediary atau intervening dengan permoderasi itu harus kita jaga gitu ya. Ini yang mesti sama-sama kita pahami supaya nanti para pemimpin itu nggak menyalahkan satu dengan yang lain. Membuat kebijakan bukan sebuah pekerjaan yang sederhana, but you can make it if you have a correct framework. Tapi kalau correct pun dan tanda petik seperti Pak Gatot bilang tadi, is it an absolute correct? No, nothing ya. Whatever human being yang diputuskan oleh human being manusia itu tak ada yang perfect ya. Tapi paling tidak masih berlaku untuk saat ini. Atas dasar itu dari waktu ke waktu kita harus memutakhirkannya. Kami saja, Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini parenting fit matrix ini kita sudah bicara 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu ya. Bahkan saya punya tesis dulu di S2 itu parenting fit matrix, Pak ya. Bayangin tuh Pak, itu tesis dulu Pak, waktu di UGM ya. Jadi makanya satu alma mater sama Pak Gatot gitu kan. Sama-sama kita Pak ya. Nah, cuman bayangin dari tesis itu sekarang berkembang menjadi disertase Pak ya. Bagaimana caranya kita kembangkan itu? Karena masih nggak puas gitu Pak ya. Saya masih menemukan ada celah di mana masih gagal gitu loh. Nah, atas dasar itulah terjadi pembelajaran. Jadi yang tadi barusan Anda lihat perhitungannya ya kan, itu semua sudah kita modif ya Pak ya. Sudah sedemikian rupa pakai kerangka lagi gitu Pak ya. Jadi dari waktu ke waktu kami juga melakukan perbaikan lah, kira-kira seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Lumayan juga kita diskusi ini ya. Ya, hampir 2 jam. Tadi memang rencananya kan jam 8, cuma saya bilang sama Pak Safwan, Pak kayaknya banyak yang keluh juga, jangan jam 8 lah, setengah 8 lah kalau bisa, supaya nggak terlalu malam gitu kan. Kayaknya Bu Tetet mau bertanya nih, udah lihat. Oh gitu. Hati-hati nih Pak. Salah satu dosen saya nih Pak. Saya belajar pada Pak Nathan ini. Silakan Bu. Ya, pertama Pak, ada satu peristiwa ketika induk ya Pak ya, induk ingin
jadi pertanyaannya begini sebenarnya, sejauh mana induk dalam konteks integrasi antara manajemen risiko dengan strategi ya Pak ya? Sejauh mana induk kepada anak harus mengontrol kebijakan risikonya. Jadi induk kepada anak. Iya, karena pernah yang kasus yang kami hadapi itu kemudian anak mengatakan dalam anggaran istilahnya ya, dalam kebijakan mengenai hubungan induk dengan anak itu tidak dapat ikut campur terlalu dalam kepada ya. Kemudian yang kedua risk appetite statement, sejauh mana anak perusahaan dengan induk perusahaan itu harus memiliki relevansi dalam risk appetite statement. Apakah anak perusahaan boleh memiliki risk appetite statement sendiri atau dia bersifat top down? Oke. Ya, dalam konteks corporate strategi barangkali apa ya. Terima kasih. Yes. Makasih Bu Tetet ya. Beda kan kalau dosen kalau nanya itu ngeri gitu ya. Tapi Bu Tetet juga praktisi juga kan, ada beberapa proyek juga dikerjain gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Menarik nih Bu ya. Jadi gini, saya jawab yang pertama dulu. Ya Pak Safwan, saya langsung ya Pak Safwan ya. Saya jawab yang pertama dulu gitu. Nah, ada memang kendala yang dihadapi pada saat anak perusahaan dan holdingnya, parentnya itu mau melakukan perbaikan gitu ya. Nah, keterbatasan mereka ada terhadap dokumen yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Dokumen ditetapkan oleh parent sebenarnya. Di situ bisa ditunjukin bahwasanya tidak boleh mencampur tangan segala macam. Itu dari mana basisnya? Karena dulu waktu dibuat ini tidak boleh campur tangan atau tidak, itu tidak punya basis yang kuat gitu. Ambil contoh Bu ya. Saya kasih Ibu satu contoh yang dari materi kita tadi. Di sini tuh paling enak kalau kita sudah punya kerangka ini. Bukan paling enak lah, paling tidak membantu lah gitu ya. Membantu kita. Sebentar saya ambil materinya. Nah, di sini ya saya coba ya. Atau saya ambil contoh yang sudah jadi aja. Oke, yes. Ini kalau saya tampilkan, mana tadi ya? Oke. Ya. Jadi bisa dilihat ya Bu ya. Nah, materi ini nih ya. Oke. Nah, pada saat katakan misalnya anak perusahaan itu ada misalnya di SDC, misalnya contoh Bu ya. SDC ini salah satu subsidiary yang jatuh di Balas ya. Ini materi gambarnya bisa dilihat ya Bu ya. Bisa. Ya. Okay. Katakan kita bicara ambil contoh satu lah SDC. SDC ini ada di Balas. Nah kemudian ada pedoman yang mengatakan bahwasannya parent tidak bisa campur tangan terhadap kinerja di sini atau mengatur. Karena ada rencana SDC mau mendirikan cucu perusahaan. Bisa kan dia dirikan cucu perusahaan kan gitu. Dengan pertimbangan dia supaya dia bisa berkinerja lebih baik. Nanti portofolio cucunya itu bisa mengangkat dia juga untuk masuk ke selera parentnya gitu ya. Nah, permasalahan pertama yang menjadi kendala adalah pembuatan pedoman hubungan antara induk dan anak. Kebanyakan itu tidak ada mediasi perhitungan yang jelas. Itu yang menjadi isu. Dibuat nggak boleh mencampur tangan mungkin karena ada anggaran dasar. Ini kita mesti jaga. Betul Pak, itu tadi saya lupa nanya anggaran dasar. Yes, anggaran dasar ini merupakan pegangan Bu. Karena pendirian berdasarkan undang-undang keperseroan gitu ya. Anggaran dasar ini kan salah satu organ keperseroan kan gitu Bu ya. Ya apa menuntun organ keperseroannya gitu kan. Walaupun organ keperseroan adalah komisaris direksi rapat pemegang saham gitu ya, semua ada di situ ya. Nah, anggaran dasar ini waktu mau didesain itu harus dipertimbangkan. Atau anggaran dasar sudah jadi, maka kebijakan ini harus bisa menyikapi ke anggaran dasar. Kalau tidak bisa melakukan campur tangan secara langsung, maka dia bisa menggunakan namanya itu strategic planning-nya. Atau dia bisa masuk ke financial control-nya. Macam-macam dikembangkan. Bukan berarti sama sekali tak bisa. Jadi, apapun yang ada di anggaran dasar itu adalah sesuatu yang memang kita harus sikapi. Apalagi di anggaran dasar mencantumkan, oh Pak, ternyata holding ini ada saham seri A-nya Pak. Ya kan? Nah, itu berarti kan ada anggaran dasar yang mengatur itu. Saham seri A itu 1 lembar, tapi vetonya luar biasa kan kekuatannya kan gitu. Nah, atas dasar ini, pada saat kita mau mendesain kebijakan, ada 10 prinsip kebijakan yang tadi kita sempat bahas tadi, terus kita lihat. Dan kita bangun kapabilitas modelnya dengan cara menyikapi
anggaran dasar dari perusahaan tadi. Nah, itu kita jaga. Itu salah satu pendekatannya, Bu. Jadi dibedah anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan kebijakan yang mau dibangun. Pedoman itu kan sebenarnya bukan kitab suci lah, kira-kira kan gitu. You can adjust anytime kan. Begitu konteks sudah tidak mendukung lagi, ya kita harus lakukan pemutakhiran. Daripada kita membiarkan anak perusahaan itu lama-lama menjadi beban holding juga akhirnya. Karena kehadiran anak perusahaan itu kan sebenarnya salah satu akar yang dibangun oleh holding supaya dia bisa terus berjaya dari waktu ke waktu kan, bertumbuh dan berkelanjutan. Nah, itu salah satu tadi, Bu, ya. Jadi sebenarnya kami juga dihadapin, Bu, ya, ada beberapa BUMN juga waktu itu kami lagi coba untuk berdiskusikan mengenai pedoman hubungan induk dan anak. Setelah saya baca bersama tim kami gitu, kita diskusi, wah, ternyata saya bilang ini jauh, saya bilang bagaimana perusahaan sebesar ini punya pedoman urusan induk dan anak yang tidak komprehensif. But everybody is happy dan bangga kalau mereka punya pedoman gitu ya. Mereka mengatakan kami sudah mengelola anak perusahaan dengan baik. Kenapa? Karena kami punya pedoman. Nah, itulah problem paling besar ya. It's not about the document. The effectiveness of the document is number one. Itu yang pertama, Bu, ya. Ya. Yang kedua, terkait dengan risk appetite. Nah, ini juga menarik. Kadang-kadang saya melihat gini, kebanyakan perusahaan itu punya risk appetite, tapi mereka nggak tahu cara ngitungnya dari mana. Jadi kalau saya ketemu misalnya satu kayak semacam pimpinan baru lah, baru masuk satu periode gitu, direksi, direktur dan anggota direksi lah. Begitu saya bertanya, Pak, menurut Bapak bagaimana risk appetite ini? Apakah kita akan melanjutkan atau ada perubahan? Jawabannya sederhana selalu mengatakan kepada saya, udahlah Pak Nathan, ini jangan diubah dulu, kita ikutin dulu saja. Nanti kalau ada ada hal-hal yang tertentu baru kita pertimbangkan lagi. Jadi kita ikuti saja keputusan yang lama. Lah, keputusan lama menunjukkan selera risiko itu ada di level green. Sementara visi perusahaan itu masuk ke era disrupsi. Dia mau melakukan banyak perubahan. Loh, mana cocok selera risiko sama kinerja? Makanya dalam bukunya yang terbaru, saya lupa penulisnya siapa ya, dia keluarkan satu skema tentang risk-based performance namanya. Di dalam risk-based performance, kinerja berbasis risiko, yang menjadi center point-nya adalah risk appetite. Kalau perusahaan di mana pemimpinnya tidak berani mengambil risiko lebih tinggi, artinya sulit buat perusahaan itu untuk mendapatkan nilai yang tidak biasanya didapatkan. You have to fight for that kan gitu. Tapi dengan catatan, untuk membuat risk appetite ada kerangkanya. Kami sempat mengembangkan itu, Bu, ya. Jadi itu kerangka risk appetite itu, Bu, kalau kita mau bikin dari, misalnya kita mau memutakhirkan atau mau bikin baru, itu at least diskusi dengan direksi 4 kali. Pertama adalah paparan tentang tools yang digunakan. Kedua, kita melakukan deep interview dengan seluruh anggota direksi plus -1 di bawahnya. Biasanya dia ikut gitu, Bu, ya. Ini deep interview, jadi nggak ada questionnaire, kayak deep interview gitu ya. Nah, jadi di situ kita mengumpulkan, kerangkanya sudah ada. Saya ambil kerangkanya dari institut ya, institut dari luar juga saya ambil. Nah, itu kita ukur ulang tentang selera risiko. Nah, supaya nanti dapat apakah selera risiko di level strategik, di taktik maupun di operasional sama nggak? Sekarang kan semuanya sama. Padahal harusnya tak perlu. Kalau memang kita punya resource and capability, why you afraid gitu ya? You have to increase. Tetapi yang bersifat tentang legal, hukum dan lain-lainnya itu memang kebanyakan kecenderungannya di bawah. Tetapi dengan pengetahuan GRC sekarang berkembang. Jadi kita itu harus mampu untuk menyikapi sesuatu yang mandatori dan sesuatu yang bisa kita manfaatkan, kita kembangkan juga secara voluntary. Sebenarnya mandatori itu bukan menutup kreativitas, tetapi mandatori itu mengungkit, ya kan, voluntary kita. Yang tadinya kerjanya A, sekarang kita mau A+, gitu ya. Tadinya kita path deterrence, sekarang kita mau melihat lingkungan di luar. Tadinya kita sticky routines, now you want to have a dynamic process. Makanya it start with dynamic thinking. From dynamic thinking, then you have a dynamic process, gitu ya. Maka berkembanglah semuanya. Jadi intinya, risk appetite, there is a measurement for that. Tetapi bagaimana hubungan risk appetite antara induk dan anak perusahaan, itu juga adalah bagian dari kebijakan yang diatur di dalam GRC. Karena tata kelola yang mendefinisikan risk appetite-nya itu adalah tata kelolanya. Sementara risk-nya itu hanya membantu pada saat menentukan nilainya, itu sudah kita assess. Nanti, Bu, ceritanya bergeser kalau Ibu mempertanyakan tentang risk tolerance. Beda lagi. Nah, risk tolerance ini juga sering salah pengertian. Orang berpikir, ya udah risk appetite, risk tolerance hampir sama lah, Pak. Itu jauh sekali bedanya. Jadi risk tolerance itu hanya dipertimbangkan
apabila ada namanya perlakuan risiko. Itu yang disebutkan oleh ISO 31000 tahun 2018. Beda sama risk appetite. Risk appetite itu sudah masuk di inherent risk sama current risk. Tetapi kalau residual risk kita sudah pakai tolerance. Risk tolerance. Nah, ini yang sering masih misleading juga. Kalau risk tolerance sifatnya lebih liar, tapi dengan catatan ada perlakuan risiko. Tapi kalau risk appetite sifatnya sudah mandatory. Nah, tinggal diatur kebijakannya. Kalau memang harus menggunakan risk appetite dari holding, di mana kebijakan? Nah, kalau kebijakan itu dirasa tidak menarik, kita harus melakukan modifikasi. Tetapi modifikasi itu harus ada alasan yang kuat. Kenapa kita modifikasi itu? Melalui assessment. Coba kita assess di korporat, dan kita assess di anak perusahaan. Setelah hasil assessment-nya kita lihat fit nggak? Oh, ternyata nggak fit. Berarti keluarkanlah kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakan itu keluar tanpa ada sesuatu yang terukur. If you cannot measure, you cannot improve. That is the keywords. Kira-kira gitu, Bu ya. Kayaknya aku baru sadar nih waktu itu dosen gue itu. Masa gue ngomong gini? Enak juga jadi. Keren. Iya, Pak. Terima kasih, Aduh, Pak. nanti jangan balas pas pada saat oponen ya, Bu ya. Pas di sidang saya dibalas pula nanti kan kaca juga. Jadi dari sekarang gue pesan sponsor lah dulu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Anytime we can discuss ya, Bu ya. It's very nice, Bu. That question is Ada very good satu question. lagi nih, Pak Nathan, pertanyaan dari Bu Nadiro. Satu Oh, lagi, iya. satu lagi ya. Nanti kita close ya. Habis ini satu lagi ya. Satu Yes, lagi. silakan. Sedikit saja mau menjawab penasaran saya Iya. sebagai seorang akademisi. Silakan. Oh iya, silakan. Pertanyaan saya gini, karena saya tidak hadir dari awal, apakah konsep ini merupakan sebuah konsep yang pioner atau awal banget atau sudah lama ya gitu ya, maksudnya sudah diaplikasikan oleh berbagai perusahaan. Contoh realnya perusahaan mana Pak? Apakah di Indonesia atau di luar negeri sudah menggunakan konsep ini sehingga membuat konsep ini bisa digunakan secara overall. Makasih. Yes. Ya, terima kasih Bu Nadira. Memang kalau kita lihat Bu, konsep GRC dengan segala ini kan aplikasi dari GRC Pak ya. Kita bicara pedoman induk dan anak itu adalah parts of the GRC from the 8 session ya, dari 8 sesi yang mau kita diskusi. Ini salah satu sesi yang masuk gitu ya. Namanya itu hubungan induk dan anak. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan induk dan anak di luar negeri itu sudah terlalu lama Bu ya. Di Indonesia bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti multikorporat seperti kita itu kayak Telkom, Pertamina dan lain-lainnya ya, masuk pertambangan juga ya, sebagian mereka sudah punya. Nah, cuma sudah punyanya ini dengan gaya-gaya yang berbeda-beda lah. Tapi kebanyakan dari mereka memang menggunakan konsultan bintang 5 ke atas lah Pak ya. Bintang 5 ke atas tuh pasti dari yang besar-besar lah ya gitu ya. Kalau aku mah nggak terkenal lah Bu ya. Saya tuh banyak belajar dari mereka, itu kan mencoba mengaplikasikan dengan bahasa yang sederhana saja. Bahkan ada juga perusahaan itu terakhirnya manggil ke kami, tujuannya kenapa? Pak, ini sudah dikerjakan oleh yang perusahaan besar itu, Pak. Tapi kami tak mengerti, Pak. Apa maksudnya, Pak ya? Kenapa kok nggak ngerti? Saya bilang, karena orang-orang yang ikut waktu itu sudah pergi kemana-mana, dipindah-pindahin. Pas saya lihat, waduh, ini bagus banget. Saya bilang, kan sayang banget. Jadi kerjaanku, Bu, adalah menerjemahkan dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti, Bu. Sambilan belajar juga lah saya. Memang minat saya itu untuk belajar itu tinggi, gitu ya. Nah, sambil saya modifikasi. Nah, jadi sebenarnya sejak kapan? Oh, kalau GRC itu memang, Bu, tidak terlalu lama sekali dibanding manajemen strategi. Kalau dari riset yang coba saya kembangkan kemarin itu, saya ngelihat jejak rekamnya gitu, Bu ya. GRC itu muncul di Indonesia itu tahun 1900-an, Bu. Udah ada karyanya tulis dari penulis-penulis yang kurang terkenal. Tetapi begitu ada think tank seperti OCEG, maka itu melejit di tahun 2000. Sampai sekarang ya, terakhir yang saya tunjukin tadi itu Rasmussen ya, Scott, Mitchell sama Carroll itu mereka terakhir yang saya lihat risetnya tahun 2020 Bu, udah keluar juga. Jadi artinya pengetahuan ini terus berkembang. Kalau parenting fit itu udah lebih lama lagi, lebih lama dari yang sebelum saya cerita. Bahkan pada saat dulu Unilever masih mengakuisisi Calvin Klein gitu-gitu ya, cerita itu ya. Kemudian Aqua Golden Mississippi sebelum dibeli Madano, waktu itu Aqua mau bikin pabrik wine ya Bu ya. Nah, kenapa Aqua gagal di pabrik wine? Karena dia merasa pede, dia perusahaan besar. Kan itu kan minuman juga, cuma dia lupa. Ada critical success factor antara minuman mineral sama minuman wine. Kalau orang minum mineral itu kan nggak penting wangi-wanginya, main tekan aja minum langsung gitu Pak. Yang penting nggak warnanya putih aja gitu. Kalau wine itu sebelum Bapak minum,
Oh, kalau udah Safwan ahlinya itu kan. Nah, kalau mau minum wine itu mesti kiri kanan cium dulu, ya kan, dirasa dulu. Ada pula gayanya gitu ya. Kalau macam saya gaya katro itu kan main krek aja langsung gitu kan, orang bilang, wah ini orang kampungan minum ini kan. Biasa minum bir dikasih wine gitu kan. Nah, si Aqua Golden Mississippi dia merasa, saya kan pemain di minuman, dia lupa ada unique competence dalam penjualan minuman. Sehingga dia gagal mengembangkan minuman wine. Cara menyampaikan wine dengan cara menjual Aqua itu beda. Nah, ini salah satu konsep, tapi dia berhasil kan mengembangkannya di mana-mana. Bahkan waktu saya di Jogja kemarin itu, waktu masih kuliah di Jogja itu ya, mereka sebelum bilang, Pak, di Gunung Kidul itu, Pak, Aqua satu botol itu lebih mahal daripada Coca-Cola satu botol, Pak. Coba bayangin, Coca-Cola lebih murah itu, Pak, dibanding Aqua, Pak. Coba bayangin itu ya. Kenapa? Karena pola distribusi. Nah, inilah cerita rame gitu ya, antara permasalahan yang ada. Dan sekarang di Indonesia, Bu, cerita corporate parenting policy ini sudah banyak, Bu. Salah satu saya lihat di struktur organisasi di beberapa BUMN sudah punya, namanya itu parenting entity ya, untuk ngurusin strateginya. Gitu. Jadi intinya holding harus sadar dia itu punya kompetensi apa untuk mempengaruhi anak perusahaan. Dan apakah kemampuan dia itu masih relevan nggak untuk dunia sekarang ini ke depan? Masih relevan nggak? Ada opportunity nggak? They have their own characteristic or not? And on the other hand, they should understand the critical success factor of the subsidiary. Itu yang kadang-kadang kurang paham. Saya kalau misalnya melakukan assessment terhadap critical success factor sebuah perusahaan, itu kajiannya luar biasa gitu ya. Kemarin itu terakhir kita harus salah satu anak perusahaan BUMN ya, anak perusahaannya, itu kita detailkan ya, mulai dari business scope, produknya sampai application-nya, bahkan geographical scope, itu bisa diukur pakai angka gitu. Jadi ada angka skornya yang bisa kita dapatkan. Sehingga pimpinan pada saat memutuskan, saya layak nggak ya masuk di bisnis ini ya? Secara strategik oke. Then you make the policy. Don't make the policy, then make the strategy. Itu yang salah. First, make the strategy and measure the effectiveness of the strategy. If it is okay, then you create the policy. Jadi ini berjenjang gitu. Jadi policy itu mengoptimalkan strategi yang ada supaya di masa yang akan datang, pekerjaan itu akan relevan. Tetapi both of them, either the strategy or the policy, they are not holy book kan gitu. Mereka subject to change. Nah ini kadang-kadang di holy book kan. Ini udah paling benar Pak, nggak bisa diganti nih Pak. Ada kacau itu. So that's kira-kira itu jawabannya Bu ya. Banyak Pak, sudah menjawab penasaran saya. Iya. Makasih Bu. Contact us anytime ya Bu ya, silakan ya Bu ya. Makasih Bu Nadira ya. Baik teman-teman, ini nggak kerasa udah 2 jam ya. Ini maunya sih terus, tapi berhubung udah malam ya, sudah malam. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin 2 minggu yang akan datang, ya Pak Nathan ya. Ya nanti kita set ya. Nathan, ya. Kalau seminggu sekali kasihan Nathan. Nanti gini Bapak Ibu kalau ada masukan atau apa topik yang trending lebih, maksudnya lebih menuntun, itu kita akan sesuaikan ya. Karena saya lebih pengen kan harusnya kan topik ini mengikuti pasar ya. Apa yang dibutuhkan, bukan maunya saya gitu kan. Ya. Kalau maunya aku riset Pak ya. Nanti kalau Anda dengar riset pasti Anda nggak seneng lah, capek ya dengar riset. Ya kan? Tapi kalau according to your appetite, then you are the market gitu ya. Teman-teman boleh kasih masukan ke WA ke Pak Nathan, ke saya WA boleh. Iya boleh. Nanti kita kembangin ya diskusinya. Dan karena saya sama Pak Safwan sering berdiskusi ya dengan beberapa partner kami juga gitu ya, sering berdiskusi ya. Dan teman-teman very nice, ya. Ada mau topik yang lain ya, atau nanti mau jadi narasumber boleh ya. Nanti kita saling kita saling sharing ya. Tapi Pak Nathan ini ada 8 seri, tenang aja. Ada 8 seri. Ini baru 2 seri ini ya. Dan insya Allah minggu depan ada keluar. Insya Allah videonya ya, rekamannya. YouTube, ya? Jadi teman-teman tadi yang nggak bisa ngikutin, bisa langsung di channel YouTube Orasi. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih banyak Pak Nathan atas waktunya. Yes, sama-sama Bapak Ibu ya. Semoga pembelajaran hari ini, sharing discussion hari ini bisa bermanfaat ya. So, stay healthy, ya Pak ya, jangan lupa Pak, and keep happy also lah Pak ya, jangan healthy saja tapi tak happy kan repot urusannya ya. Thank you. Terima kasih teman-teman semua, salam kenal dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam orasi. Orasi saya tutup hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Nathan, terima kasih Mas Sofwan. Pak Nathan, Pak Sofwan. Sama-sama Pak Eri.